gambar dan rupanya itu diaplikasikan terlebih dahulu kepada Adam. Ada kawan-kawan lain silakan tambahkan. Timer. Sumber kecil silakan nambahin. Halo, ada yang mau tambahkan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada masih ada waktu, bro. Saya lanjut ya. Lanjut. Halo. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya paham dengan materi atau topik yang diajukan ini. Saya paham arahnya kemana. Tetapi sebelum Anda mendakwa kami, saya akan patahkan argumen Anda di tengah supaya Anda. Saya harap Anda berdiskusi dengan melihat data yang saya bawa ya. Jangan hanya berdiskusi modal bicara, tidak melihat apa yang data yang saya bawa, lalu asal ngomong begini begono, itu namanya diskusi yang tidak berkelas ya bro. Sorry saja, saya sudah katakan dari awal bahwa kita berdiskusi pakai data dan memperhatikan data lawan, apakah data lawan itu sudah mengkanter pertanyaan kita atau belum, itu harus diperhatikan. Jangan kita modal asal bunyi saja deh, diam di sini hanya untuk bisa didengar, oh suaranya keras, suaranya kencang, itu bukanlah tujuan kita ya. Tujuan kita sini adalah mengedukasi pendengar-pendengar agar bisa mengerti dan tahu dan mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Masih ada waktu bro? Masih ada. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sedikit saya akan kabarkan berita tentang persamaan ini di dalam literatur Muslim ya, seperti di dalam hadis Sahih Muslim dikatakan di sana Allah menciptakan itu Adam 1 menit lagi. 1 menit lagi, cepat. Oh iya bro, ya oke. Oke, sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya kita bahas ini. Ada kemiripan, tetapi ya saya paham dengan kawan-kawan Muslim mungkin punya pemahaman yang lain. Mungkin punya pemahaman yang berseberangan dengan hadis atau bagaimana, saya kurang tahu. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana cara kawan-kawan Muslim membuktikan apakah Tuhan mereka itu, pemahaman mereka itu Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan. Nah, dari kedua pilihan ini, dari kedua topik ini, tentu semua mempersiapkan data masing-masing, dan itu pun saya sudah siapkan, baik data manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia, saya sudah siapkan. Marilah kita berdiskusi dengan elok layaknya. Selama ini kan kita melihat diskusinya kayak preman pasar bro, jadi kita hilangkan gaya-gaya diskusi seperti itu bro, karena ini sudah bukan zamannya, ini bukan zaman jahiliyah lagi, ini adalah zaman modern, karena kita itu lebih mengedepankan adab dan moral tentunya untuk bisa membuktikan oh ini begini, oh begini ya kan. Jadi seseorang berbicara itu tentu bisa dinilai, dia begini, dia begono, itu bisa dinilai. Ya tergantung kawan-kawan saja mau nyikapinya seperti apa, mau terima atau tidak ya. Oke, waktu habis Ardi, 6 menit. Silakan dari pihak Muslim untuk open statement. Waktunya berapa menit Bang Imanis? 6 menit, 6 menit. Open statement 6 menit, nanti 5 menit. Silakan dari Muslim. Monggo Bang Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi pada malam hari ini ya, kita berdialog, diskusi terkait dengan Tuhan, di mana Islam Kristen itu ada keterkaitan terhadap apa yang kemudian diimani, baik di dalam penyebutan maupun oknum yang kemudian dianggap sebagai Tuhan. Al-Quran menerangkan bahwa manusia yang dianggap sebagai Tuhan itu, atau Tuhan yang menjadi manusia, diterangkan bagi kami umat Islam bahwa beliau adalah hamba Allah yang diberikan nikmat kenabian kepadanya, dan kemudian dijadikan sebagai contoh bagi Bani Israel. Ini dalilnya sudah sering saya sampaikan di dalam surah Asy-Syu'ara
ayat 59. Lalu kemudian kami memahami sebagai seorang muslim bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, adalah mustahil kemudian merubah wujud, merubah diri menjadi ciptaan. Adapun kemudian di dalam pengajaran agama Islam bahwa ketika Allah mengutus para nabi, itu hanya memberi pengajaran kepada mereka, wewenang kepada mereka para nabi ini untuk mengajarkan kepada umatnya masing-masing bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Yang dikatakan utusan Tuhan, utusan Allah, itu disebut dengan Rasulullah. Yang namanya Rasulullah pasti makhluk, pasti ciptaan. Apapun modelnya, seperti apapun hebatnya ketika dia datang ke muka bumi, tentu mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Al-Quran menerangkan, semisal di dalam surah Al-Mu'minun, ayat 44. Kami kemudian mengutus kepada umat itu para rasul secara berturut-turut. Nah, semasa Nabi Ibrahim masih hidup, juga ada umat lain di samping umat beliau yang hidup di sebagian belahan bumi lain. Saat Bani Israel mulai tumbuh berkembang, saat itu sebenarnya sudah banyak manusia selain mereka yang hidup dan berkembang di belahan bumi lainnya. Itu kenyataan, itu fakta. Jadi kalau misalnya dikatakan Tuhan hanya datang kepada bangsa Israel, ini larinya kepada ajaran yang kemudian mengajarkan dewa-dewa nusul menjadi manusia. Jadi yang ada kemudian adalah di dalam pengajaran Islam itu sangat jelas bahwa Allah bukan manusia, manusia bukan Allah, Allah tidak kemudian menjelma merubah wujud menjadi makhluk, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menjadi Tuhan meski dipaksakan oleh penyembahnya. Demikian, silakan lanjut yang lain. Silakan. Oke. Silakan Ustaz Tahta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Jadi di dalam ajaran samawi itu seperti Islam ya, termasuk nabi-nabi Yahudi mulai dari Yakub sampai Yesus, itu ajaran samawi. Tidak ada Tuhan menjadi manusia atau manusia yang dituhankan, itu tidak ada. Yang ada ajaran seperti itu ajaran pagan ya. Misalnya dewa-dewa menjelma jadi manusia gitu. Nah, ini pagan. Karena memang kalau ajaran samawi, kenapa disebut samawi? Dari sama, langit. Maksudnya apa? Allah itu tidak mau turun ke dunia. Sehingga ketika dia mau bicara kepada manusia, ya, memberi hukum-hukum, aturan, maka melalui para nabi atau utusan. Makanya Nabi Muhammad, Yesus, Musa mengaku utusan. Berarti kalau dia utusan, maka tugasnya penyampai firman. Sesuai Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Tidak ada Tuhan menjelma jadi manusia. Kalau memang segambar, ini kalau dalam hadis Imam Ahmad, Inna Allah khalaqa Adam ala khalqi suratihi. Jadi Allah menciptakan Adam segambar. Maksudnya apa? Allah melihat, mendengar, berbicara. Maka ketika dia menciptakan Adam, Adam ini bisa bicara, bisa melihat, bisa kuasa, kudrat, iradot. Tapi dibatasi semuanya. Bukan berarti Tuhan menjelma jadi manusia. Enggak. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia segambar. Maksudnya apa? Kalau Allah berbicara, maka manusia bisa bicara. Allah mendengar, melihat, kuasa, kudrat, iradot, ilmu, hayat, sama basar. Maka manusia juga gitu. Hidup, ya berfirman, berbicara, gitu. Bukan berarti Tuhan juga manusia. Bukan gitu. Gitu ya. Oke, itu saja dulu. Silakan, Pak. Ya, intinya kalau dalam Islam itu kan sudah jelas, jangankan manusia, malaikat aja Tuhan aja bukan malaikat, tidak ada ya makhluk yang bisa sama dengan Tuhan. Intinya begitu sih, dalam Islam itu simple gitu, nggak ada praduga tak bersalah di dalam Islam itu. Ini jangan-jangan Tuhan nih orang nih, kayaknya ini harus di sini gitu ya. Kenapa kok bisa dia itu? Kan dia bisa ini bisa itu, nggak ada begitu dalam Islam. Itu kenapa di dalam Al-Quran itu jelas sekali. Al-Quran itu adalah ayat yang jelas untuk orang-orang berilmu gitu. Simple banget sih dalam Islam, nggak ribet amat dalam Islam ya. Itu sih. Dah, lanjut. Mau langsung disedokahkan saja, disedokahkan saja. Sion kayaknya nggak usah di-share karena itu MDM sudah bisa nge-share di itunya. Di Dion nggak usah, Dion.
Silakan Herdi 5 menit ya. Oke bro ya. MDM Lanjut. 5 menit MDM. Gimana? Sudah boleh bicara ini bro? Oke, silakan. Oke. Jadi saya tanggapi dulu tentang Bro Tata paganisme. Paganisme itu apa sih? Memang paganisme sudah ada di zaman Adam. Nah janji Tuhan, saya akui karena di dalam literatur Quran tidak ada hal semacam ini ya. Ya, nanti kalau Anda tidak percaya dengan Alkitab, kitabnya orang Kristen, mungkin Anda bisa buka di dalam Tanakh. Janji Tuhan itu kepada Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 15. Dan perlu Anda tahu ya, di zaman Adam itu belum ada pagan ya. Nih, ini janjinya. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini janjinya tentang kelahiran yang akan meremukan apa? Meremukan si iblis. Ya. Ini janjinya. Ini berbicara, ini tentang janji. Ya, saya mengerti dan paham kawan-kawan Islam tidak mengenal karena Allah tidak punya konsep untuk menyelamatkan umat manusia atau pemeluk Islam. Allah tidak memiliki konsep itu. Karena Allah di situ kesannya itu terkesan tidak maha kuasa karena dia lebih mewakilkan kuasa itu tentang penebusan kepada ahlul milal. Nah itu bisa ketahuan bahwa siapa yang maha kuasa dari situ dan Tuhan yang mana yang bisa mampu dan Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan. Nah karena topik kita adalah itu ya, tapi Bro Tata jangan diulang lagi ya tentang pagan ya, karena memang saya harus kasih tahu Anda karena di zaman Adam itu belum ada pagan ya. Jadi Anda harus mengerti bro. Lalu tentang Bro Suma. Sudah nyenggol ke sana kemari bahwa iya bro, ini tentang konsep. Jadi saya paham benar dengan kawan-kawan yang di sini Islam ya, terkhusus Islam. Saya paham benar dengan kalian karena memang tidak ada konsep itu di dalam iman kalian ya. Konsep tentang sang juru selamat, sang Mesias ya, itu tidak ada di dalam Quran maupun di dalam hadis. Adapun itu hanya sebatas nama, sebatas sebutan. Tidak ada secara terperinci tugasnya apa, misinya apa, dan dia siapa, tidak ada. Itu hanya sebatas penyebutan saja. Nah itu yang saya tidak kagetan dengan narasi Anda karena memang Quran atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan hal demikian. Tentang apa Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan, sudah saya buktikan di dalam kekristenan, percaya itu Tuhan yang tidak nampak, yang kasat mata itu ya menyatakan dirinya di dalam wujud manusia ya. Lalu Bro Suma mengatakan, mana mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Bro, mungkin saya akan uraikan apa itu ciptaan, apa itu pencipta. Jadi ketika yang tidak nampak ini menjadi nampak, itu bukan kesannya bukan tercipta, bukan bro. Jadi dia sudah ada, tapi tidak nampak. Nah itu, masalah poinnya di situ. Dia sudah ada. Dia adalah sang kekekalan, tapi tidak nampak. Tidak ada mata manusia yang bisa melihatnya. Nah, lalu dia menyatakan dari yang tidak nampak menjadi nampak. Itu bukan proses penciptaan, bro. Penciptaan tentu saya tidak perlu jabarkan lagi, ya. Seperti di dalam kalau kekristenan jadilah, kalau di dalam Islam kan kun fayakun, ya kan? Seperti itu. Jadi, bro harus bisa bedakan mana penciptaan, mana yang inkarni, mana yang inkarnasi, mana yang menyatakan dirinya. Ya, saya kasih analogi saja, bro. Contoh lah, seperti kemarin, bro, saya diskusi dengan kamu sebuah suara yang kamu dengar tapi tidak ada wujudnya, tidak nampak, hanya terdengar suara. Lalu pada suatu saat dia menyatakan dirinya, membuktikan tampil di dalam wujud, lalu mengakui, saya ini loh yang berbicara dengan kamu dulu, hanya suara yang kamu dengar. Nah itu kan bukan penciptaan. Jadi saya harap bro mengerti apa itu penciptaan, apa itu menyatakan diri. Ya harus bisa bedakan di situ bro. Lalu tentang Bro Tata ya, tadi menyatakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini masa penciptaan kita berbeda ya bro. Di dalam kekristenan ya, Tuhan itu menciptakan atau Elohim menciptakan itu Adam normal-normal saja bro, seperti kita manusia. Tetapi di dalam Quran, di dalam hadis, Allah menciptakan itu Adam tingginya 62 sirah. Saya bawa data aja ya bro, biar kita elok diskusinya ya. Bentar. Waktu tinggal sedikit lagi. Waktu tinggal 16 detik.
Aduh, ini waktunya minim bro. Saya mau bawa data kan nanti nggak sempat. Ya, jadi saya garis besarnya aja ya bro. Jadi garis besarnya di situ bukan tentang bahasa atau analogi sifat bro Tata. Di situ jelas bentuk, makanya ada larangan jangan memukul wajah karena wajah Adam itu seperti wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang tingginya 62 sira. Kalau kita translate ke dalam meter itu 28,8 meter tinggi Adam. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ada narasi yang berbeda. Oke, nanti kita lanjut ke topik apakah di dalam pemahaman Islam itu manusia yang menjadi Tuhan. Nanti saya akan bawakan datanya setelah ini karena waktunya mepet. Nanti bro kalau bisa waktunya dipanjangkan lagi karena saya akan screen data biar diskusinya tidak terkesan saya asumsi. Oke bro? Oke. Nanti pas lagi mau persiapan saya screen, waktu di post dulu. Oke, biar lebih tajam silakan dari Muslim untuk menanggapi statement-statementnya. Ini Herdi sendirian aja, jadi kayaknya lanjut aja dulu Bang Zuma atau Ustadz Tata, karena Herdi sendirian, gak ada temennya gitu ya. Nanti dikira kita keroyokan lagi. Ya itu ada domba kecil, ada Abdon, ada siapa? Purba tadi, Hendri Purba. Silakan. Jujur aku nggak punya data, nanti kalau saya bilang bicara tanpa data kan asumsi. Lanjutlah. Silakan, Mbak Cuma. Ya, sedikit ya. Jadi gini, tadi saudara mengatakan Islam itu tidak punya konsep. Konsep apa yang Anda maksud? Islam itu sempurna konsepnya. Mengenai keselamatan kemudian itu sudah sangat jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahkan Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Nabi Isa memerintahkan untuk mengikuti dia, bukan menyembah dia. Mengikuti dia dalam hal apa? Dalam hal penyembahan terhadap Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi menyembah kepada Allah, Tuhannya umat Islam, itu adalah jalan yang lurus. Nah kemudian ada jalan yang lurus yang datang kepada Bani Israel dibengkokkan. Yang tadinya menyembahnya hanya kepada Allah, dibengkokkan menyembah kepada manusia. Sementara manusia yang disembah ini adalah manusia yang mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada esensi yang mengutus dirinya. Itu nggak bisa menyeleweng dari sana. Bergeser sedikit itu ketahuan dia. Makanya Adinda Tahta tadi mengatakan bahwa itu pagan karena memang iya. Anda jangan alergi di situ. Karena agama yang mempertuhankan materi, makhluk, apapun ceritanya, pasti pagan larinya. Itu nggak bisa. Kalau dari perspektif Islam, Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu bukan materi. Kalau ada materi yang dituhankan, meski dia memiliki embel-embel bahwa dia adalah Tuhan yang inkarnasi, pada mulanya memang dia sudah ada, yang tadinya hanya berupa suara, sekarang muncul berupa fisik, tetap aja pagan. Tetap aja pagan. Tidak ada sosok nabi ya, yang mengajarkan bahwa Tuhannya itu berbentuk materi. Nggak ada. Nggak ada sosok nabi yang mengajarkan Tuhannya berbentuk biologis. Itu hanya ada dari agama barat, ajaran politeisme, yang memaksakan kemudian konsep mereka masuk ke dalam konsep monoteis. Itu nggak ada itu. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Ustadz Tahta itu keliru, enggak. Memang menyakitkan memang, tapi itulah faktanya. Ya, Anda harus sadari itu. Tidak ada itu Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi ciptaan. Dan kalau Anda jeli memahami kitab Anda sendiri di dalam Roma 1 nomor 3, di situ Tuhan Anda disebutkan berasal dari sperma Daud. Ya, dalam original teksnya. Nah, karena itulah kemudian saya katakan tinggalkanlah ajaran yang membuat Anda kemudian menutupi hal yang seharusnya tidak Anda imani. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Itu jelas itu. Nabi yang datang kepada Bani Israel menyuruhkan menyembahnya kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena dia adalah manusia, bukan Tuhan. Demikian, silakan Dinda Tahta. Oke. Jadi gini ya. Harus ini jelas di dalam kepercayaan itu ada dua memang di dunia ini, samawi dan di luar samawi. Kalau samawi itu jelas Allah itu sama di situ tidak turun sesuai dua tawaret.
Allah tidak akan turun ke dunia karena dunia ini, langit dan bumi tidak memuat kekuasaannya. Lalu bagaimana kita tahu mengenal Allah? Ya melalui para utusan. Ya, orang Israel di zamannya Musa ya tahu dari Musa, dijelaskan. Ya, seperti apa? Oh, kamu tidak bisa melihatnya, mati kalau kamu melihatnya. Sehingga lewat Musa, lewat Yesus, lewat Nabi Muhammad orang tahu. Karena mereka bertiga ini seorang utusan yang menerima ajaran. Nanti ajaran itu disampaikan pada manusia. Nah, kalau di luar samawi, tidak. Tuhan itu turun menjelma atau inkarnasi terserah. Itu ajaran pagan itu. Ya, makanya kalau kita mentuhankan patung, coba patung-patung di kuil itu, kamu kira cuma omong kosong patung di situ. Sejarahnya menurut keyakinannya, dulunya itu dewa. Nah, sekarang ada orang mentuhankan baik itu nabi atau utusan, itu tetap pagan. Karena dia mentuhankan makhluk. Ciptaan, diciptakan. Makanya ada dua, ada kholik, ada makhluk. Kholik itu pencipta, makhluk diciptakan. Sesuatu selain Allah itu makhluk. Ketika dituhankan itu pagan, gitu ya. Karena pagan itu bukan samawi, bukan dari langit, lalu menerima firman yang di bumi. Siapa? Utusan seperti Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Maka disebut samawi. Karena ajaranku bukan dari diriku sendiri. Terus segala firman yang kau sampaikan. Nah, samawi ini. Nanti kalau samawi, firman-firman itu dibukukan menjadi kitab Taurat, Injil, Al-Quran. Itu samawi namanya. Nah, jadi tidak ada Tuhan menjelma itu gak ada. Adanya di luar samawi. Siapa? Ya terserah. Yang penting dia mentuhankan makhluk. Gitu ya. Oke, lanjut, Pak. Habis waktunya ya. Bro Herdi, silakan disiapkan kalau mau share screen. Biar waktunya kita pause dulu. Silakan Herdi. Oke, mungkin saya akan share ya bro. Tapi sebelum saya share ya, saya harap kawan-kawan bisa menjawab apakah pagan itu sudah ada di zaman Adam. Nah, itu yang harus dijawab. Kalau memang tidak ada di zaman Adam, ya kenapa harus ngotot kan? Ya, nanti kalau memang bro mau fokus ke pagan, ya kita bisa nanti aturkan waktu lagi kita bahas soal pagan. Ya, karena topik kita bukan tentang itu, bro. Ya, saya rasa pagan itu lebih kepada menjurus mengimani manusia sebagai Tuhan. Contoh seperti ada yang manusia narsis, ya, mengatakan dirinya atau bisa menjamin manusia lain selamat menuju surga. Itu bisa dikatakan paganisme, karena memang paham paganisme itu ada bermacam-macam, bro. Tetapi yang kalian tahu, iblis itu bekerja pasti akan meniru cara kerja Elohim, pasti. Iblis tidak akan membiarkan Elohim atau tujuan Elohim itu lancar-lancar saja. Ya, iblis pasti akan mencari celah, menggagalkan dengan cara apapun. Cara apa? Tentu akan meniru gaya-gaya Elohim, meniru rencana Elohim seperti ini, seperti itu, dan tentang janjinya. Bro, jangan salah ya, di dalam di zaman Samuel, saya buka ya aja ya datanya. Ini ya. Jadi di 1 Samuel ya, kita baca di 1 Samuel ya. 1 Samuel 8 ayat 7 ya. Nah, Yehovah atau Hashem berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Di sini Tuhan berkata dia akan menjadi raja atas orang Israel. Nah, kalau bro mau paham secara etimologi kata raja ini memang apa raja? Raja nggak mungkin bayang-bayang bro, nggak mungkin. Raja itu sesuatu bentuk. Nah, di sisi lain Allah menyatakan dirinya adalah raja, ya. Mungkin raja apa? Raja halusinasi, saya nggak tahu. Karena kan Allah nggak punya wujud, nggak bisa nampak, nggak bisa membuktikan dirinya dalam wujud, ya kan? Nah, itu ada yang menjelaskan raja seperti apa Allah ini. Apakah Allah tidak mengerti bahasa raja atau kalimat raja ini punya definisi adalah wujud, adalah sesuatu yang nampak? Apakah Allah tidak tahu etimologi atau arti kata raja ini sesuatu yang nampak? Saya harap Allah itu mengetahuinya. Kalau tidak ya repot. Anda mengimani sesuatu yang tidak mengerti atau tidak mengerti apa bahasa, ya. Oke, lanjut tadi tentang apa ya? Sudah banyak sekali ya. Jadi saya agak lupa pembuktian tentang Quran ya, tentang hadis ya. Oke.
kita buka hadis ya bro. Bro Tata, sini ya. Tak kasih lihat bro. Ini di dalam hadis 15 bro. Ya, oke. Nah, bro, di sini Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Seperti wujudnya. Ya. Jadi seperti wujud Allah. Makanya di dalam kita buka hadis Muslim hadis yang lain ya. Nah, di sini saya hadis Sahih Bukhari. Ada yang noise tuh. Dari hadis sendiri tuh. Ya, sudah ada noise, Bro. Langsung lagi, lanjut. Aman. Oke. Di sini ya. Di sini ini hadis Sahih Bukhari ya. Hadis Sahih Bukhari nomor 5759 ya. Nah, Bro Tata, mata di papan tulis biar tidak mengulang-ulang. Oke. Di sini, Bro, Allah Ta'ala di sini yang menjadi kreator Allah ya. Mana suaranya? Hilang. Dibuka mic-nya Pak Herdi itu kalau kepencet mute itu Pak Herdi. Kok ketutup sendiri ya? Bentar ya. Oke. Jadi saya ulang lagi ya, Bro. Saya ulang ya. Jadi oke. Jadi di sini suara saya bisa dengar? Bisa. Aman. Di sini kreatornya adalah Allah. Meskipun hanya sebatas narasi, cerita di sini ya oke lah kita iakan. Telah Allah cipta Adam dengan semua ciri fisiknya. Ini saya kasih jelas ya. Allah mau menciptakan Adam, tetapi contohnya sudah ada, ciri fisiknya sudah ada. Nah, jangan Anda katakan itu ciri fisik Adam. Ini baru mau menciptakan Adam. Jadi mau menciptakan tetapi sudah ada contohnya. Kayak seperti di dalam Alkitab yang tadi saya buka ya. Seperti ini, Bro. Tapi yang bedanya di hadis itu penciptanya nggak normal karena manusianya itu 28,8 meter. 60 hasta itu, Bro, kalau bawa ke meter itu 28,8 meter itu. Jadi tinggi Adam 28,8 meter. Jadi kawan-kawan nggak perlu heran kalau ada cerita jubah Adam itu tingginya 30 meter karena ada riwayatnya, ada historinya. Nah, seperti di dalam Kejadian 1 ya, Bro. Kejadian 1 ayat 26. Nah, di sini jadi Tuhan ya, Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar. Ya, menurut gambar dan rupa. Nah, ayat 27 dijelaskan Elohim maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya Elohim. Jadi sebelum dia menciptakan manusia, gambarnya Elohim itu sudah ada. Nah, gambarnya Elohim itu seperti kita ini. Nah, kita adalah aplikasi yang Tuhan nyatakan gambarnya bahwa baiknya akan seperti ini, dia aplikasikan dahulu kepada kita. Tetapi skenario gambarnya sudah ada sebelum permulaan penciptaan kan. Artinya jangan dilebarkan lagi. Nanti Bang Suma nangkap ini. Oh, berarti Yesus ciptaan waktu habis sedikit ya, Bro, waktunya. Oke, lanjut. Oke, Pak Bro Herdi. Jadi menjelaskan di hadis ya tentang. Saya luruskan ya. Ya. Dari Muslim silahkan Ustaz Tata dulu mungkin. Gurunda boleh saya dulu. Silakan Dek, silakan. Oke. Gini ya. Kita umat Islam itu mempelajari kitab-kitab, jangankan Quran dan hadis. Bahkan Bible pun saya pelajari dengan tafsirannya kalau bisa. Jadi hadis itu ada penjelasannya. Kalau Al-Quran ada tafsir, ada asbabul nuzul. Kalau hadis ada syarahnya, juga ada asbabul wurudnya. Ketika ada kalimat, misalnya kalimatnya itu hadis innallah khalaqa Adam ala suratihi. Ada juga Imam Ahmad ala suratihi rahman. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Maksudnya apa? Gini loh.
Allah itu sifatnya berapa? Misalnya 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ya. Jadi Allah itu termasuk apa? Melihat, mendengar, kuasa, berkehendak, berbicara. Lalu dia akan menciptakan Adam. Nanti Adam ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Ya, kuasa, maksudnya apa? Kuasa di situ kita bisa buat apa-apalah. Terus punya kehendak. Bukan berarti Allah itu, Adam itu wujud seperti Allah, enggak. Tapi Allah menciptakan surah di situ. Kalau Allah bisa melihat, maka Adam juga melihat. Kalau Allah itu kuasa, maka Adam juga punya kuasa, tapi dibatasi. Makanya sifatnya Allah dengan manusia sama. Kalau manusia itu melihat, berbicara, mendengar, berarti Allah juga seperti itu, tapi kekuasaannya, sifatnya manusia dibatasi oleh Allah. Melihatnya ada batasnya, kuasanya dibatasi, kehendaknya dibatasi. Bukan berarti wujudnya segambar itu berarti Allah seperti manusia, bukan. Baca syarahnya. Ya, kalau misalnya Bukhari Muslim, syarahnya itu Fathul Bari. Dijelasin itu. Nah, kalau kita cuma baca terjemahan kayak gitu, disimpulkan sendiri, akhirnya dilarikan ke Bible, wah berarti Tuhan ini menjelma jadi manusia, bukannya segambar. Nah, ini keliru. Untung di hadis ada juga, sehingga kami bisa menjelaskan. Makanya saya itu Bible itu bisa saya tafsirkan karena ada dalam Islam gitu. Hanya saja Islam detail gitu ya. Terus tadi ada mengatakan apakah di dalam Adam ada pagan? Ya ada. Bagi siapapun yang tidak mentuhankan Allah itu pagan. Kalau mentuhankan gunung, batu atau apa. Ya, tentunya di zamannya Musa ada. Samiri itu. Ya, ketika Musa tidak ada, dia menciptakan patung dari emas, disembah, pagan gitu. Di zamannya Yesus juga gitu. Ketika Yesus tidak ada, maka karena iblis tidak mau ajaran tauhid, maka Yesus harus dibunuh. Ketika Yesus tidak ada, maka diperintahkan oleh iblis supaya manusia mentuhankan manusia, pagan juga. Gitu ya. Oke, lanjut, Guru Nda. Silakan, Hikmah. Iya, baik. Ya, terkait dengan Adam, ya tak apalah kalau misalnya kemudian saudara kita ini mencoba untuk mengambil hadits untuk menguatkan ajaran penyembahan terhadap manusia. Hanya saja disayangkan karena Al-Quran menerangkan Adam itu diciptakan. Fa'isa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Jadi Adam alaihissalam itu diciptakan, ditiupkan roh ke dalam dirinya. Roh Allah ditiupkan ke dalam diri Adam, sama seperti Yesus. Maka perintahnya kemudian, tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Adam diperintahkan bersujud. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia menciptakan Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Jadi Tuhan tidak menciptakan dirinya. Nah, ini kesalahan, inilah yang disebut pagan. Karena semua yang identik dengan Tuhan itu dianggap Tuhan. Ya, roh Tuhan dianggap Tuhan. Anak Tuhan dianggap Tuhan. Utusan Tuhan dianggap Tuhan. Itu pagan itu. Jadi kalau berbicara mengenai hadits terkait dengan Adam, kesamaan dengan Allah, benar yang diterangkan oleh Adinda Tahta. Kesamaannya itu sama seperti yang diterangkan di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26. Hanya saja Kristen menyalahartikan pemahaman itu. Kenapa? Karena ingin mendudukkan anak manusia itu sebagai Tuhan. Sehingga dikatakan serupa dan segambar dengan kita. Padahal yang dicipta di situ bukan Yesus. Yang dicipta di situ adalah Adam. Baiklah, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Lalu kemudian selanjutnya siapa yang dicipta? Yesus? Bukan. Lalu siapa? Adam. Berarti yang serupa dengan segambar dengan Tuhan siapa? Adam. Silakan sembah Adam. Kok larinya ke Yesus? Yesus itu kapan jadinya? Kapan diciptakannya? Jadi sangat terang ya, bahwa Tuhan tidak pernah menjadi manusia, apalagi manusia mau menjadi Tuhan. Gak ada itu. Tuhan selama-lamanya adalah Tuhan. Demikian. Oke. Silakan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Sudah saling mengkanter, saling berstatement dengan data. Silakan Bro Hardi. Itu ada, itu sahabatku itu ada di sorry ada Kristen di live comment itu suruh masuk tuh supaya ada yang mendampingi beliau. Nggak enak kalau 1 lawan 2.
Oh iya. Ada betina punya Saya- tuh. Ada betina, Selamat ada perempuan. malam. Saya kok nggak ditawarin nih. Boleh saya nemel. Oh, boleh. Kawan. Kan dari tadi udah dipersilahkan. Oke. Ya. Ini giliran yang mana nih? Giliran saya gitu ya? Bisa ya? Boleh. Rembukan dulu sama Oke, Bang Hardi terima dulu. kasih. Minta izin dulu sama Bang Hardi. Ini Oh ya, ini siapa? Bro Ardi. Abdon. Abdon, silakan Pak Abdon. Topik Oke, kita terima kasih. Tuhan menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi di dalam pemahamannya ya Bang Juma lewat Quran, sebenarnya Bang Juma belum memahami semua ayat-ayat yang ada di dalam Quran, ya kan? Dan juga kalau Bang Juma membaca Alkitab juga belum memahami semua. Jadi kalau katanya manusia menjadi Tuhan, ya itu tentu tidak ada. Tetapi di dalam Timotius ya, nanti kita gini, saya ambil dari perjanjian baru. Kalau tidak setuju dari perjanjian baru, saya ambil dari perjanjian lama. Kalau tidak setuju dari perjanjian lama, saya ambil dari Quran. Oke? Nah, jadi dalam Timotius 3 ayat 16. Dari Quran aja Bang, silakan. Ya, nanti oke. Jadi 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya, perlu dicatat rahasia ibadah kita. Dia itu merujuk kepada Allah ya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini kan sudah jelas nih. Tinggal Anda percaya atau tidak, silakan, kan begitu. Nah, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam ruh. Ya. Makanya saya tadi bicara tentang teologi, tentang pembelajaran pemahaman tentang Tuhan, ya perlu kita pelajari Alkitab. Nah, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, di sini ada poin-poin Bang Juma, ada hal-hal yang penuh, yang namanya rahasia ini, kita sebutkan satu ya. Allah, kita bicara Allah, ruh, kita bicara ruh, manusia, kita bicara manusia, dan di sini diletakkan juga malaikat, kita bicara malaikat di sini. Ya, dan diberitakan ke seluruh dunia. Ya, di dalam dunia. Nah, inilah di dalam pemahaman pengikut daripada Yesus itu, yang mereka langsung kontak iman yang diilhami. Nah, kalau kita lari juga, kalau katanya tidak bisa nujul, Allah itu tidak bisa nujul, ya saya rasa ya Allah itu tidak berkuasa dan Allah itu tidak mungkin datang kepada manusia. Di dalam Quran, di Al-Qasas ya, ayat 30, jelas di situ. Nanti saya akan sandingkan lagi ke Alkitab nanti. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, ya, ini ada materinya api itu. Dia berseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa menjadi rupa manusia, ya manusia ini yang bentuk sempurna. Sedangkan dia menampakkan diri dalam bentuk suara pun yang seakan-akan itu datang dari pohon, dia bisa melakukan itu. Nah, jadi untuk saya ambil menguatkan di Alkitab, menguatkan Quran ini. Jadi di Keluaran 6 ayat 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, ini kaitan ke Musa ya. Akulah Tuhan, ya. Di situ dikatakan akulah Tuhan. Artinya dia ada menampakkan dirinya, meyakinkan dirinya di dalam firman itu, ya, dalam suara itu. Nah, kita sambung ke ayat 2-nya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Tentu ini jelas ya, aku telah menampakkan diri. Artinya Allah itu menampakkan diri kepada siapa? Nah, kepada Ishak, kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi
dengan namaku, ini perlu digarisbawahi, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Oke, jadi artinya sebelum Abraham ada, aku sudah ada, tertulis di dalam, Yesus berkata di dalam pasal berapa ya? Tapi ada tertulis di Alkitab, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, yang menguatkan ini adalah di Keluaran, ya, di kitab Perjanjian Lama, bahwa Allah mengatakan, dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, tentu kita menunggu menyatakan diri. Nah, ketika menunggu menyatakan diri, tentu orang-orang Yahudi tentu menunggu sesuatu, ya, menunggu sesuatu dengan mereka memahami, mengartikan di dalam ayat-ayat yang di dalam Taurat tadi. Oke. Sudah habis? Habis 5 menit. Oh, oke. Udah ada 5 menit toh? Ya, lanjut. Udah. Sedikit ya, bro, waktunya. Oke. Mau ditambah jadi 7 menit atau gimana? Ya 7 menit lah biar bisa disampaikan. Ditambah sedikit lah, bro. Saya juga mau ngomong sebentar. Ya, gimana Pak dari Ustaz Tata atau Ustaz Cuma? Setuju? Saya sedikit ya, Gurunda. Enggak, setuju nggak nih waktunya ditambah jadi 7 menit? Iya, silakan aja, silakan. Iya, kalau tambah silakan ditambah. Ya, silakan. Tambah 2 menit lagi aja. Pak Abdul, saya lanjutkan ya. Ya, tambah 2 menit waktunya. Oh ya, oke. Jadi Bro Suma, Bro Tata, saya mengutip hadis tentang pernyataan narasi Allah menciptakan Adam seperti wujudnya, gambarnya, itu bukan bertujuan untuk mencari dukungan, membenarkan kitab kami, tidak. Tapi untuk membuktikan kepada Anda bahwa begini Allahnya, ya kan? Jadi sorry, salah besar Anda beranggapan seperti itu. Oke, saya akan bukakan lagi mata kalian, bro, biar kalian mengerti literatur kalian seperti apa. Allah itu seperti apa. Saya share sebentar ya. Kalau bisa, saya itu, bro, kalau bisa, dalil yang saya akan buka ini, saya sampaikan semua, biar Ustaz Suma dengan si Ustaz Tata mengerti. Nah, contoh seperti di dalam hadis Tirmizi 3159. Nah, dikisahkan di sini ya. Nih, dikisahkan di sini Allah tiba-tiba aku berada di hadapan Rob Tabaraka wa Ta'ala dalam wujud yang paling indah. Nah, ini pagan juga ya, bro. Lalu bertanya, "Hai Muhammad, apakah?" Aku menjawab, "Baik." Rob atau Allah, ia bertanya, "Tahukah kamu apa yang diperdapatkan malaikat tertinggi?" Beliau menjawab, "Aku tidak tahu." Ia mengucapkan 3 kali, "Aku melihatnya." Lalu ia meletakkan tangan Allah ya, yang di sini dimaksud, di atas pundakku hingga aku merasakan dinginnya ujung-ujung jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahnya ini di sini dikisahkan bentuk, berarti pagan juga ya, bro. Sorry, saya bukan mengutip untuk membenarkan kitab saya. Alkitab saya tidak perlu dukungan Quran atau hadis, sudah bisa menjawab apa argumen Anda, tetapi saya ingin membukakan mata Anda. Saya lanjut lagi ya, bro, ke sini. Oke, di dalam hadis Sahih Bukhari 6885. Nah, justru di sini parah, bro. Di sini parah karena bentar ya. Di sini kawan-kawan itu tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentar menemui ini. Ya, waktu habis. Tambah sedikit, bro. Nggak apa-apa. Bentar lagi ya. Saya selesaikan biar kawan-kawan mengerti dan paham ya apa yang saya sampaikan. Oke. Lantas Allah Tabaraka wa Ta'ala menemui mereka dengan bentuk. Nah, saya tidak perlu uraikan, tidak perlu jelaskan kepada kawan-kawan bentuk itu apa. Bentuk ya. Saya perlu kawan-kawan pasti sudah mengerti apa itu bentuk. Jadi Allah menemui mereka ini umat Islam dengan bentuk yang tidak mereka kenali atau tidak umat Islam kenali. Kemudian Allah berfirman, "Aku adalah Rob kalian."
Di sini ada interaksi Allah dengan umat Islam, tetapi umat Islam tidak mengenali. Oke, kawan-kawan akan berkilah, oh itu wujudnya bukan seperti kita. Oke, kita pakai logika akal sehat. Jika Allah datang dalam wujud atau bentuk yang aneh, sudah pasti umat Islam lari tunggang langgang, bro. Otomatis di sini karena umat Islam tidak lari tunggang langgang, artinya wujudnya sama seperti yang mereka narasikan seperti ini. Namun mereka menjawab, aku berlindung. Jadi umat Islam tidak mengenali Allah di sini dalam bentuk itu. Kemudian kepada Allah darimu, ini adalah tempat kami hingga Rob kami benar-benar menemui kami. Jika Rob kami menemui kami, maka kami akan mengenalinya. Oke, mengenalinya. Terus setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenali. Nah, Allah di sini punya dua wujud, Bro Tata. Nah, nanti kan pertanyaannya akan berkembang. Nah, wujud yang satu itu ditinggalin punya nyawa atau tidak? Wujud yang tidak dikenali, dia kan mengganti dengan wujud yang dikenali. Nah, ini akan berkembang lebih banyak lagi, bro. Tetapi yang pasti, menurut Anda ini adalah pagan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih ya, Bro Ardi sudah memaparkan argumen-argumennya. Kayaknya semakin seru nih. Silahkan dari Muslim ditanggapi atau disanggah atau menguatkan keimanan kita, silakan. Monggo Berunda. Siapa? Silakan duluan, Dek. Oke. Saya menjelaskan hadis dulu ya. Jadi kalau masalah suratir Rahman itu segambar dengan Allah itu maksudnya apa? Sudah saya jelaskan. Allah itu memang melihat seperti manusia itu melihat, mendengar apa, tapi tidak sama dengan Allah. Makanya laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Maksudnya apa? Walaupun manusia bisa melihat, mendengar, bicara, tapi tidak sama dengan Allah. Makanya ketika ada yang seperti wujud ditakwil. Kalau tidak ditakwil bahaya nantinya. Misalnya yadullah fawqa aydin nas gitu ya. Tangannya Allah di atas tangannya manusia. Maksudnya kekuasaan. Sama dengan wajah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wajah Allah. Apa itu? Bukan berarti wajah seperti kita, enggak. Makanya nanti di surga itu manusia akan melihat Allah. Nah, disitulah kita tahu yang sebenarnya. Kalau di dunia enggak, yang penting Allah itu tidak sama dengan apapun gitu loh. Walaupun dia melihat, kita melihat, tapi tidak sama gitu loh. Dalam Bible juga ya gitu, tidak pernah Allah itu wujudnya seperti apa, enggak ada gitu. Terus masalah Bang Abdul ya, itu Musa. Ini anallah Rabbul Alamin dalam Al-Qasas 30 itu. Nah, makanya saya mengatakannya, Al-Quran kalau tidak tahu tafsirannya, ya bahaya. Karena gini, memang Musa itu diberi keistimewaan. Karena para nabi itu oleh Allah diberi kelebihan masing-masing. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Jadi diberi kelebihan. Kelebihan untuk Musa apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara kepada Musa. Tapi di dalam kisah itu, anallah. Itu bukan bentuknya Allah api itu. Tapi mim waro'in hijab. Ya, maksudnya apa? Allah memperdengarkan suaranya melalui cahaya api itu. Tapi api itu bukan wujudnya. Sama saya bicara dengan Bang Juma lewat telepon. Telepon yang Bang Juma dengar suara saya. HP itu bukan wujudku. Tapi aku memperdengarkan lewat HP itu. Gitu loh. Seperti itu kalau makanya wa ma kana li basyarin ayyukallimahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilai. Jadi Allah ketika bicara kepada manusia dengan 3 cara. Dia tidak turun ke dunia, enggak. Tapi dengan 3 cara. Dengan wahyu, berarti seperti Yesus, Nabi Muhammad, aw min wara'in hijab. Atau Allah memperdengarkan suaranya melalui apa? Kepada Musa, api. Aw wahyan, ya. Aw yursila rasulan, atau Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan firman Tuhan sebagaimana datang kepada Maria, kepada Elizabeth pada hari ke-6 Tuhan mengutus Gabriel. Berarti au yursila rasulan, mengutus utusan. Jadi dalam ayat itu bukan berarti cahaya itu Allah. Innani anallah, aku Allah. Bukan berarti wujudnya Allah ya pohon itu, bukan. Tapi memperdengarkan suara lewat itu gitu loh. Makanya kalau Al-Qur'an jelas itu dijelaskan gitu ya. Jadi apa? Kalau tidak ditakwil kata-kata seperti Burhan tadi wujudnya Allah tuh enggak berwujud. Kalau tidak ditakwil sama dengan gini, wahai Tuhan gunung batuku, tidak ditakwil. Berarti Tuhan itu gunung batu dong. Atau wajahullah, wajahnya Allah, tangannya Allah. Semuanya itu ada penakwilan supaya manusia tidak menjisimkan, ya, tidak membentukkan Allah gitu loh. Oke, gitu aja Bang Juma, silakan. Baik.
Jadi gini ya, Anda harus membedakan antara pagan dengan apa yang kemudian Allah terangkan tentang dirinya. Kalau pagan itu nyata, materi dia. Materi yang nyata, lahir, ya, ditampar, diludahi, ditabok wajahnya, kemudian disembah. Materi itu kemudian yang dipagankan. Itu beda. Nah, ketika kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran, seperti yang dibacakan oleh Adinda Tahta, laisa kamitslihi syai', itu sudah bisa dipahami. Kalau Allah mengatakan jari-jari, baginda Rasulullah SAW mengatakan jari-jari Allah, kemudian beliau juga menerangkan tentang wajah Allah, kemudian beliau juga menerangkan tentang kaki, tangan, dan seterusnya. Ya seperti yang dimaknai oleh Rasulullah itu sendiri. Bahwa jari di sini seperti sabda Rasul Muhammad SAW dalam hadisnya, Allah membawa bumi di atas satu jari. Ya, artinya jari ini, Allah itu memiliki jari, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, tetapi sifatnya tidak seperti kita manusia. Bagaimana kemudian kita memaknai apa yang kita pakai berjalan itu namanya kaki, apa yang kita maknai, apa yang kita pakai memberi itu namanya tangan, apa yang kita maknai, apa yang kita gunakan itu melihat, itu kita katai dengan, kita namai dengan mata dan seterusnya. Itu mensifati daripada sifat Allah. Bukan berarti jari-jari, oh seperti jari-jarinya Bang Herdi, mata oh seperti matanya Bang Herdi, tidak. Ya, jadi bukan kayak begitu. Itu pemaknaan, makanya harus ditakwil. Tidak seperti dengan Tuhan Anda, itu tidak ditakwil lagi, sudah nyata itu. Yesus, Maria melahirkan, kemudian dia jadi orok, kemudian dia anak, kemudian remaja, dewasa, lalu kemudian dibunuh, lalu dituhankan. Itu yang pagan. Yang kayak begitu, nyata kok. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha perkasa, Allah maha berkata, Allah maha berkehendak. Berarti dia ketika diilustrasikan dengan makhluk, dia serupa. Tapi bukan berarti serupa dalam arti kata bahwa sama. Khalik dengan makhluk itu beda. Pencipta dengan ciptaan itu berbeda. Meski kemudian ciptaan ini mensifati, ada sifat yang dimiliki oleh pencipta yang dimiliki. Sama misalnya saya seorang ahli gambar. Maka gambar saya itu akan mensifati diri saya. Ketika gambar saya itu dilihat oleh orang lain akan mengatakan, waduh, betapa bagusnya yang menggambar ini. Kenapa? Karena gambarku mensifati diri saya yang sempurna di dalam menggambar. Nah, sama ketika Tuhan menciptakan manusia yang sempurna, maka ciptaannya itu menggambarkan yang menciptakan. Kesempurnaan alam semesta ini membuktikan kesempurnaan sang penciptanya. Jadi itu bukan pagan di situ. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan datang kepada manusia, lantas Anda mengatakan pagan. Oh tidak, manusia Tuhan yang mana yang datang kepada kami? Ya. Lalu kemudian yang dikatakan pagan itu seperti yang saya gambarkan kepada Anda tadi. Tuhan Anda itu, yang namanya Yesus itu loh. Ya, itulah dia. Dia nggak bisa kalau tidak netek kepada ibunya. Usia 8 hari dia disunat. Anda Tuhan kan, pagan Anda itu. Mau lari kemanapun, Yesus itu dipagankan oleh Anda. Demikian. Oke, terima kasih dari. Oke, lanjut ya. Sebentar bro, kita refresh dulu, minum dulu. Oh ya, sudah minum dari tadi bro. Oke. Silakan ya. Jadi kalau mau atau siapa yang mau ini Bang Hari dulu. Saya lanjut dulu bro. Ya, oke, saya lanjut. Oke. Jadi gini ya bro, saya kasih tahu dulu kawan saya Ustaz Suma dengan Ustadz Tahta. Ada sebuah kalimat di dalam Quran. Mungkin Anda harus apa ya? Di sini tentang ayat-ayat yang konon katanya Anda pikir itu mutasyabihat, tapi tentang alegoris atau kalimat bukan alegoris itu kita jeli kok bisa melihat dari susunan kosakatanya. Jadi kita tidak perlu belajar ke tingkat jenjang S-teler atau S apalah untuk membedakan itu kalimat alegoris atau bukan. Tentang Allah yang menyatakan, menampakkan dirinya dengan jarinya, itu ada sebab akibat loh Bro Suma.
Ada sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Jadi sebabnya Allah menyentuh dada Muhammad dengan kedua ujung jari Allah, kedua ujung jarinya. Akibatnya Muhammad merespon. Ya, ada sebab akibat. Muhammad merespon sentuhan itu. Dia merasakan ujung dinginnya ujung-ujung jari Allah. Ada respon. Jadi ini bukan kalimat alegoris atau mutasyabihat. Sekalipun itu muhammad atau mutasyabihat, Anda tidak ada wewenang untuk mentakwil. Ya, Anda tidak punya wewenang untuk mentakwil karena di sini data Quran, mungkin Anda bisa berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya melainkan Allah. Oke, Anda hanya bisa mereka-reka, bro. Tetapi sesungguhnya hasil akhirnya kata Quran itu Allah yang tahu. Jadi kesimpulan Anda, tahwil Anda malam hari ini saya tidak bisa terima karena dengan data Quran ini. Karena tahwil yang sebenarnya Allah yang tahu. Jadi Anda itu sekalipun mentawil itu hanya sebatas asumsi, bro. Jadi saya anggap itu asumsi. Karena kita bisa melihat itu kalimat mana alegoris dan mana yang bukan alegoris. Tidak perlu belajar ke jenjang tinggi sampai STL, tak perlu. Kita bisa tahu itu alegoris atau bukan. Nah, lalu tentang apa tadi? Pagan-pagan saya sering gimana ya mau mengartikan, nanti kapan-kapan bro kita bahas tentang pagan. Nah, karena topik kita di sini bro adalah tentang Tuhan menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan. Oke, saya sudah membuktikan bahwa di sini bahwa Tuhanku Maha Kuasa, Maha Mampu bisa menyatakan dirinya dalam bentuk dan wujud manusia. Nah, sekarang apakah Anda bisa? Tentu di Anda kan tidak bisa. Tetapi yang ada pada iman Anda justru terbalik. Yang ada adalah manusia yang menjadi Tuhan. Contoh, apa sih itu Tuhan? Artinya Tuhan itu punya kuasa untuk memasukkan manusia itu ke surga. Itu sudah Tuhan. Contoh seperti Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, menuruti perintahku, akan kujamin surga. Nah, oke, nanti Anda nilai. Lalu ada lagi kata Muhammad di dalam sebuah hadis. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah haram mencium bau neraka. Lalu Muhammad lagi berkata, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku. Nah, ketika itu cerita perang Uhud, ada orang itu ketika Muhammad kan ditonjok itu giginya copot, gigi gerahangnya dan gigi depannya dua itu kan copot. Nah, saya bawa datanya aja bro ya. Waktu saya masih panjang bro kalau saya buka data. Silakan Bang Herti. Di pause ya sebentar bro, di pause sebentar ya. Saya agak makan waktu di pause. Silakan tadi di-share. Iya, bentar bro. Oke, saya bawa datanya ya. Oke. Bisa dengar suara saya, bro? Bisa. Aman. Oke. Oke, jadi kita bicara tentang bentar ya. Kita bicara tentang hadis sirah nabawiyah, sorry bro, bukan hadis, sirah nabawiyah. Ya, kita bicara sirah nabawiyah. Ini Ibnu Sirah ya yang ini ya. Oke. Sabar ya, bro. Oke. Jadi di sini Muhammad itu sangat narsis ya. Menganggap dirinya seperti Tuhan karena bisa menjamin baik wajahnya, melihat rupanya, minum darahnya itu bisa dijamin. Orang minum darah Muhammad itu dijamin surga. Nah, saya itu bicara selalu pakai data, bro, biar tidak terkesan saya ini. Nah, aduh, ini disorong kemana di sini ya? Oke, bentar. Di sini kawan-kawan bisa lihat di layar. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Oke, bentar ya. Bisa. Lihat. Bisa kalau laptop bisa. Oke, ya. Nah, di sini, bro, ini adalah bentar mana pulpennya ya? Ini pulpennya. Oke. Nah, di sini yang Al Said Khudri menyeka darah dari wajah beliau. Beliau adalah Muhammad.
adalah Muhammad. Jadi Said Al-Khudri menyeka darah dari wajah beliau Muhammad, lalu menelannya. Nah, Said Al-Khudri, gimana? Belum muncul nih. Belum muncul. Waduh. Oke, tak bacakan. Ada. Oh, ada ya. Jadi saya bacakan saja ya. Said Al-Khudri menyeka darah dari wajah Muhammad, lalu menelannya. Lalu Muhammad bersabda, barang siapa darahnya bercampur denganku, dengan darahku, maka ia tidak akan tersentuh oleh neraka. Nah, inilah yang disebut paganisme, manusia yang mau menjadi Tuhan. Ada waktu lagi, bro? Masih 2 menit. Satu menit. 1 menit. Nah, kawan-kawan ada yang mau ditambahkan atau saya lanjut? Lanjut, Bang. Oke, dengan apa yang saya bawakan, jadi karena dengan topik kita hari ini, malam ini, topik kita adalah Tuhan menjadi manusia, itu ada di dalam konsep kami, sedangkan manusia yang menjadi Tuhan ada di dalam konsep kalian. Nah, kita bisa juga melihat di dalam data Quran seperti Ali Imran 132, di situ jelas dikatakan taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, lalu di dalam An-Nisa 69, barang siapa mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul. Barang siapa mendurhakai Allah, di dalam Al-Ahzab 36 itu mendurhakai Rasul. Lalu di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan di sana, Muhammad tegas berkata, barang siapa mentaatiku maka ia telah mentaati Allah. Nah, di satu sisi Allah mengatakan, kepadakulah hanya kalian takut. Nah, di satu sisi kalian ini takut juga kepada Muhammad. Nah, karena mumpung Allahnya tidak kelihatan, hanya Muhammad yang kelihatan, maka Muhammadlah yang menggantikan posisi Allah. Sebenarnya seperti itu, tapi Muhammadnya yang belum jujur. Ya, lalu begini ya. Oke, waktu habis. Masih ada. Izinin aku Bang Zuma sama Ustaz Tata menggambar framing nggak tahu malu dari Herdi ya. Izin ya Bang Zuma ya. Sedikit, bentar aja, aku nggak lama. Gini, kadang-kadang lucu dengan orang ini yang mencoba memframing dengan data yang dia nggak paham dan coba dia simpulkan sendiri. Nggak apa-apa, harusnya dia bertanya kepada umat Islam bagaimana memahami ayat itu, dari dalil itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba untuk mengembalikan cara dia memframing kita umat Islam dengan menuduh paganisme terhadap Islam yang jelas-jelas itu tidak sama sekali ada pada Islam. Justru di kitabnya orang narsis yang sangat jelas-jelas mengaku setara dengan Tuhan itu ada. Mari kita lihat, bahkan itu Tuhannya, katanya Tuhannya yang jadi manusia itu sendiri sudah katakan ya. Jangan, di dalam Matius pasal ke-23 ayat ke-9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ingat ya, yang dituhankan si Herdi sendiri udah bilang, kalian jangan bilang ada Bapak lain ya, di dunia ini cuma satu Bapak kalian, yaitu siapa? Yang di surga. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku ketemu Yesus di padang gurun mau ke Damsik, itu ngaku Bapak. Di dalam 1 Korintus pasal ke-4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dan lanjut di ayat seterusnya, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Teladanku itu kupret, membunuh orang, jadi ular beludak, orang Farisi ahli Taurat yang selama ini dikutuk Yesus itu mau dijadikan teladan. Lalu dia tiba-tiba framing bahwasanya darah Nabi Muhammad itu kalau begini dan begitu maka itu adalah paganisme. Herdi, di dalam Islam itu sendiri yang namanya nabi, yang namanya utusan, mereka adalah orang-orang maksum. Ya beda di dalam iman kalian, Tuhan aja terkutuk. Emang beda kita, di dalam iman kalian Tuhan aja terkutuk, apalagi Nabi cabul. Di dalam kitab kalian apa? Mengintipi istri orang mandi, itu diangkat jadi nabi sama Tuhan kalian. Bagi kalian itu tidak masalah, tapi bagi kami tidak seperti itu, karena memang nabi itu maksum, mereka terjaga dari maksiat. Jadi kalau kan dikatakan apapun yang ada pada diri mereka itu suci. Jadi seandainya pun apa yang kamu bawakan dalil itu seandainya diterapkan dalam imanmu, maka jujur saja Erdi, Paulus itu adalah orang yang harusnya kamu katakan juga narsis ya. Aneh itu, dalam kitabmu sendiri ada ayat seperti itu, dan lebih mengerikan lagi. Silakan yang Bang Zuma dan Ustaz Tata. Saya sedikit, setelah itu tak kasih ke Bang Juma semuanya. Nah, ini saya hanya meluruskan Al-Qur'annya. Jadi ayat mutasyabihat itu bukan semua ayat harus tahu. Di situ ayat mutasyabihat saja, bukan muhkamat. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu itu takwil cuma Allah. Apa saja? Ayat mutasyabihat seperti apa? Ayat muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, ta, sin, mim, kaf, ya, ain, shad. Itu maksudnya mutasyabihat di situ.
Kalau hal itu berarti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu selain Allah. Bukan seperti yang tadi kamu jelaskan. Makanya kalau udah paham Quran ya enak saya ya menjelaskan. Dua, tentang sejarah sirah nabawiyah. Ada hadis-hadis barang siapa yang menyentuh kulitku selamat dari neraka. Tapi ingat, tetap tidak mentuhankan Nabi Muhammad itu. Tetap posisinya sebagai utusan Nabi gitu ya. Terus atillah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bukan berarti mentuhankan Nabi Muhammad, enggak. Memang semua para nabi itu kalau kita itu tidak taat berarti tidak taat kepada yang mengutus. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kok saya tidak taat tentang apa yang disampaikan oleh Yesus? Padahal Yesus penyampai firman Tuhan. Maka mendustakan Yesus sama dengan mendustakan Allah. Sama dengan saya diutus oleh Bang Juma, sampaikan ini dek di Surabaya dek. Barang siapa di Surabaya tidak percaya dengan apa yang mendustakan omonganku, padahal aku diperintah oleh Guru Nda Juma, maka orang ini akan mendustakan Guru Nda Juma. Ibaratkan gitu itu, bukan mentuhankan Nabi Muhammad gitu ya. Oke, lanjut. Guru Nda. Iya, baik. Jadi ketika orang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu semakin taat, semakin tidak menuhankan beliau. Karena tidak ada satu perintah pun dari beliau yang mengarahkan manusia untuk menuhankan dirinya. Semakin taat orang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin mentauhidkan Allah. Karena 100% perintah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penyembahan hanya dikhususkan kepada Allah, bukan kepada dirinya. Jadi perintah Rasulullah harus ditaati supaya kita menyembah kepada Allah. Sama seperti Yesus. Yohanes 14 sampai 1 perikop itu menjelaskan, kalau kamu mentaati aku sama kau mentaati Allah. Kau menerima perintahku sama kau menerima perintah Allah. Kau mendengarkan apa yang kukatakan sama kau mendengarkan apa yang dikatakan oleh yang mengutus aku. Jadi atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Yesus pasti tidak menuhankan Yesus. Karena kalian tidak taat kepada Yesus, taatnya kepada Bapak bernama Paulus, makanya kalian melakukan keinginan sang Bapak Paulus sampai kalian menuhankan manusia. Nah, terkait dengan apa yang Anda sebutkan bahwa jari-jari Allah menyentuh dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu Anda pahami, kalau Anda membawa hadis, ya sekalian aja Anda buka kitab Bukhari Muslim. Bukhari 7451, Muslim 2786. Lihat bagaimana kemudian jari Allah dikatakan menyentuh gunung, satu jari menyentuh pepohonan, satu jari menyentuh ujung jari beliau Allah itu menyentuh bumi. Satu ujung jari juga menyentuh pada langit. Sekalian aja demikian. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang rabi dari Yahudi, apa yang dikatakan? Rasulullah membacakan Al-Qur'an surah Az-Zumar ya, ayat 67. Wa ma qadarullah hakka qadarihi wal ard jami'a. Jadi ayat ini menerangkan bahwa dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan mengagungkan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman jari Allah, dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh ini pagan juga, oh sorry, maaf, Allah kami bukan makhluk, Allah kami itu gaib, tidak ada yang serupa dengan dia. Bahkan manusia yang Anda sembah pun mengatakan, Bapak yang mengutus aku, tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Masalahnya sekarang, utusan Tuhan yang datang kepada kalian, kepada Bani Israel, itu diambil oleh penjajah Romawi, kemudian dijadikan sebagai Tuhan, menggantikan dewa-dewa mereka, dan kalian aminkan hari ini. Makanya saya katakan, kalian itu ya mohon maaf, pagan, nyembah manusia. Siapa bilang Yesus bukan manusia? Ada enggak di antara kalian yang mau mengatakan, Yesus bukan manusia? Ada enggak yang berani mengatakan itu? Sementara Yesus sendiri menerangkan dirinya adalah anak manusia. Bahkan kitab kalian menjelaskan, Yesus anak manusia. Bahkan kalau tidak mengajarkan Yesus datang sebagai manusia, maka kalian dianggap sebagai penyesat. Berarti Yesus manusia. Deritanya kemudian adalah kalian menuhankan manusia. Karena kalian keciduk menyembah manusia, sekarang Saudara Herdi harus bersusah payah, melilit lidah, supaya menemukan sebuah data di hadits bahwa Allah juga itu adalah manusia. Sorry lah kawan, kamu nggak akan pernah bisa menemukan itu. Ya, meski di dalam Al-Quran menerangkan bahwa bumi akan digenggam
langit akan gulung oleh tangan Allah. Tetapi bukan berarti tangan dalam arti kata tangan makhluk. Ini tangan pencipta. Ya, tidak sama seperti makhluk. Jadi khalik tidak sama dengan makhluk. Makhluk artinya ciptaan, khalik artinya pencipta. Demikian. Oke, terima kasih. Ini mau berapa kali lagi? Oke, waktu habis. Lanjut, Bro. Ya, sebentar Bro Herdi. Kita kesepakatan dulu. Ini sudah 90 menit. Mau berapa kali lagi? Terserah. Sampai tuntas kalau perlu, Bro. Oke. Lanjut, silakan. Dari teman-teman Kristen, silakan. Oke. Jadi jelas di dalam kekristenan ya, Bro, tentang Tuhan menjadi manusia. Tuhan yang nampak menjadi manusia itu bukanlah konsep pagan, ya. Konsep pagan itu adalah manusia yang narsis mau menjadi Tuhan, itu konsep pagan. Anda harus tahu dan mungkin Anda bisa share ke Google apa sih pagan itu. Ya, sekarang juga Anda bisa share ke Google pagan seperti apa. Dan konsepnya pagan sudah pasti Tuhannya itu tidak bisa dibuktikan atau boleh dikata mitos, ya. Itu konsep pagan. Tuhannya hanya sebatas narasi. Kayak Lia Eden ya. Lia Eden mengatakan, oh saya punya Tuhan. Semalam Tuhanku berbicara kepadaku begini begono. Ya kayak begitu. Hanya konsep pribadinya, individu. Jadi perkenalan Tuhan hanya individu. Tidak ada seperti yang dipahami oleh di Judaism. Itu hukum dwi ganda saksi. Itu tidak ada. Bahkan Quran itu juga mengenal hal itu, tetapi ya sudahlah, itu bukan poin kita. Tetapi poinnya di sini adalah tentang Tuhan menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan. Nah, sebenarnya Anda memilih topik ini memposisikan Anda pada manusia yang menjadi Tuhan. Tadi soal Muhammad itu menjamin, orang yang melihat Muhammad itu dijamin surga, orang yang minum darah Muhammad ini kayak vampir, Bro, itu juga dijamin surga. Nah, ini bukan tentang ketaatan. Ya, bukan tentang respon Anda kepada Muhammad, bukan tentang itu. Tetapi ini tentang narasi Muhammad yang seolah-olah, narasi Muhammad itu adalah narasi ilahi. Ingat, Putin ngomong kayak begini kan, ya, kiamat itu urusan Tuhan. Tetapi kalau Eropa mau kiamat itu urusan saya. Nah, kayak begitu, Bro. Surga itu urusan Tuhan. Anda mau pergi ke surga juga urusan Tuhan, bukan urusan Nabi. Begitu, Bro. Jadi kalau ada nabi yang bisa menjamin melihat wajah sang nabi, minum darah sang nabi kayak vampir, ya, itu bukan nabi. Itu sudah Tuhan. Nah, hal seperti itu yang dinamakan paganisme, Bro. Anda harus tahu unsur paganisme itu seperti apa. Jangan hanya modal mengatakan, oh sama begini. Tidak. Paganisme itu punya unsur. Ada uraian-uraiannya, Bro. Jadi Anda harus pelajari. Saya harap kawan-kawan di sini, Ustaz Tata, Ustaz Suma, atau siapapun Muslim yang mendengarkan ini, seluruh dunia atau siapa, pelajari itu apa, seperti apa itu pagan. Jadi jangan hanya modal, oh ini cocokmologi begini, itu modal cocokmologi, Bro. Di dalam dunia perdebatan akademis, cocokmologi seperti itu, kalau saya masih di Hong Kong ditendang atau ditembak, selesai, Bro. Nah, tapi oke lah, kita ada di Indonesia, Bro. Jadi bisa memaklumi narasi-narasi yang kurang piknik atau apalah, saya tidak mengerti, Bro. Tapi bahasanya mungkin agak sedikit tapi pahamilah, ini bukan untuk menyudutkan Anda, tapi untuk membuka kebekuan Anda. Karena memang kadang kebekuan itu butuh harus ada hardikan biar kebekuan itu mencair. Karena kadang kebekuan itu kalau tidak dihentakkan, tidak dihardik, itu nggak akan mencair. Jadi saya sedikit menghardik ini supaya Anda bisa cair kebekuan Anda. Jadi kita lanjut lagi kepada apakah Muhammad itu punya talenta atau punya narasi seperti yang kita maknai dalam sifat Tuhan. Anda nilai sendiri. Orang yang minum darah Muhammad, lalu Muhammad menjamin surga, apakah itu bukan Tuhan? Anda bisa menolak, kami tidak menganggap Tuhan, tetapi narasinya, Bray, narasinya. Itu yang menjadi masalah. Kalau Muhammad bukan Tuhan, jangan bernarasi seperti itu. Itu narsistik namanya. Ya, kawan-kawan bisa paham. Saya tidak menguraikan iman Anda, tapi saya memberitakan kenyataan bahwa apa yang dikisahkan di dalam Sirah Nabawiyah itu adalah suatu fakta kenyataan bahwa Muhammad pernah mengatakan seperti itu, bahwa darahnya ketika ada orang minum bisa dijamin surga, bahkan neraka itu diharamkan.
Nah ini adalah sifat-sifat keilahian. Nah itu yang menjadi topik kita. Jadi di saya adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Di dalam iman Anda adalah manusia yang ingin menjadi seperti Tuhan. Dengan sifat-sifat narasi-narasi yang Muhammad yang dituliskan, disejarahkan di dalam Sirah Nabawiyah ataupun hadis. Itu melambangkan bahwa Muhammad itu narsis, ingin menjadi Tuhan. Hanya Anda yang tidak mengerti. Ya, hanya Anda yang tidak mengerti. Tapi narasinya coba Anda pahami. Narasi itu adalah hak prerogatif Tuhan. Narasi menyelamatkan manusia ke surga itu hak prerogatif Tuhan. Bukan narasi manusia. Kalau Anda punya akal sehat, Anda bisa berpikir, oh ini salah. Meskipun Anda tidak menganggap itu Tuhan. Tetapi narasinya adalah narasi ilahi, bro. Hak prerogatif. Oke lah, Anda mengatakan kami tidak mengimani. Ya, oke Anda tidak mengimani seperti itu. Tetapi yang pasti itu sudah syirik. Itu yang dinamakan dualisme. Oke, kita akan bahas sedikit ke dualisme. Di dalam pengakuan Quran maupun hadis, Islam bukan hanya mengenal dualisme, banyak dualisme. Neraka bisa mencuci dosa, itu dualisme. Artinya Allah tidak mampu mencuci dosa umat Islam, butuh neraka untuk mencucinya, sehingga diangkut dari neraka ke surga. Ya, Anda harus paham dan mengerti. Ya, lalu apa lagi? Umat Yahudi, Ahlul Milal menjadi penebus. Allah tidak mampu menebus. Butuh orang Yahudi dan Nasrani untuk menebus dosa umat Islam. Itu tanda bukti tidak kemahakuasaan Allah. Ya, kalian harus mengerti itu. Jadi mau bantah gimana lagi, bro? Konsepnya jelas. Terlihat Anda saja yang tidak mengerti bahwa yang ada di balik semua itu adalah sang Nabi. Oke, masih ada waktu? Masih. Oke, kawan-kawan ada yang mau tambahkan atau saya lanjut? Lanjut, Bang. Ya, lanjut aja. Oke, saya lanjut. Seperti di dalam hadis Sahih Bukhari 5993 dikatakan di sana, Nabi berkata, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya atau mulut dan di antara kedua kakinya atau kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Ini surga kok kayak dibagi-bagi kayak apa ya? Oh, calo kalau jualan tiket bola kaki calo begini. Ini saya punya tiket begini. Bro, ini surga. Surga itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kalau surga itu dibagi-bagi kepada calo-calo, kepada nabi-nabi, otoritas Tuhan sebagai yang maha kuasa gugur. Anda harus tahu, Tuhan itu bertindak, punya sifat maha kuasa. Tentu dia tidak akan berbagi kemuliaan. Oke lah, di dalam iman kami Tuhan kami begitu, tetapi di dalam iman kalian mungkin begitu. Oke, imani saja. Tapi yang saya kasih tahu, bro, kalau ada Tuhan, metodenya seperti itu. Waktu ya, habis, waktu saya yakin jualan itu obat. bukan Tuhan. Silakan. Oke, saya dulu Dinda Tahanta. Orang ini harus disihatkan dulu otaknya. Jadi gini kawan, Anda itu mohon maaf saya harus katakan Anda itu kayak orang apa ya? Anak TK yang membaca sampul buku kedokteran lalu kemudian buka praktek. Anda ditertawakan umat Islam. Ya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau pencipta alam semesta mencintai seseorang, mencintai manusia, mencintai hambanya, maka itu sudah pasti upahnya adalah jannah. Allah cinta, Allah ridha, ya jannah, surga. Anda siapa? Lalu kemudian Allah memerintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyeru manusia, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau cinta kepada Allah, ikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadis yang Anda kemukakan tadi, hadis yang terakhir itu memang betul. Siapa yang mampu menjaga mulutnya, menjaga kelaminnya dari perbuatan yang haram, pasti masuk surga. Itu data di Islam. Makanya yang masuk surga itu orang beriman. Ya, Anda yang harus banyak belajar. Kemudian ketika saudara saya ini mengatakan tentang hadis, Anda ini lucu ya, saudara Erben ya. Seakan-akan Anda itu sudah S5 belajar Quran, belajar hadis. Padahal membacanya pun nggak bisa. Saya terangkan kepada Anda. Hadis yang membicarakan tentang Malik bin Sinan itu bercerita tentang perang Uhud. Hadisnya itu jelas bahwa Malik bin Sinan, ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dalam perang Uhud
telah menelan darah Rasulullah. Itu betul. Darah yang keluar di pipi beliau, di pipi Rasulullah ketika perang terjadi. Lalu kemudian, ya, Malik bin Sinan ini mengambil darah yang menetes di pipi Rasulullah. Sampai kemudian beliau menelannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada saat kejadian itu? Apa yang dikatakan? Anda tahu nggak? Anda nggak tahu. Yang Anda tahu, ingin menggiring kami ini juga penyembah Rasulullah. Nabi bersabda kepada Malik, ludahkan itu, keluarkan dari mulutmu, muntahkan itu. Itu kata Rasulullah. Tapi apa kata Malik? Ya, beliau menjawab, demi Allah, aku tidak akan meludahkannya. Kemudian Malik ini berbalik kembali ke medan perang. Lalu berkata Rasulullah, barang siapa ingin melihat seseorang dari penduduk surga, hendaklah ia melihat orang ini. Lalu apa yang terjadi terhadap Malik? Beliau mati syahid dalam perang. Masuk surga dia. Ya, jadi Anda jangan memframing mengatakan minum darah Rasulullah adalah jannah. Anda itu belajar di mana? Jadi jangan permalukan diri Anda lah membawa-bawa hadis tapi Anda nggak ngerti asbab urutnya seperti apa, hadisnya kayak mana. Anda bawa sirah nabawiyah tapi ilmunya nggak ada. Ya, kalau kemudian Anda ingin mendudukkan data yang sama, kami mengatakan bahwa justru harusnya kalian itu sadar yang kalian sembah sebenarnya selama ini itu adalah Paulus. Kenapa saya katakan demikian? Yang dikatakan penyembahan itu bukan hanya karena sujud di hadapan sang Tuhan, tetapi mengikuti segala instruksinya. Kalau Anda mengatakan mengikuti segala instruksi daripada baginda Rasul Muhammad SAW sama dengan menyembah beliau, maka saya katakan kepada Anda, tidak hanya mengikuti instruksi Paulus, tetapi justru mengaminkan segala apa yang Paulus ajarkan. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus mengajarkan apa? Anda mengimani apa sekarang? Anda menuhankan Yesus, itu ajaran siapa? Ayo. Itu ajaran sang Bapa. Bapa yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblis yang menjadi bapamu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapamu. Atas keinginan siapa Anda menjadi Kristen hari ini? Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus hari ini? Anda bisa jawab. Itulah yang disebut pagan. Anda menyembah sosok manusia disebabkan karena ada manusia lain yang menginginkan Anda melakukan itu. Siapa dia? Paulus. Ya, dikatakan begini, Markus 9 nomor 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia mengutus aku. Kata siapa? Kata Yesus. Paulus nggak mau kalah. 1 Korintus 15 nomor 8. Yang paling akhir dari semua ini adalah menampakkan diriku kepadamu, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus mengatakan itu apa? Untuk menyamai Yesus. Kalau saja Paulus tidak keburu dihukum pancung pada masa itu, maka tentulah Paulus juga mengaku sebagai anak Allah. Karena ia dipilih semenjak dari kandungan ibunya. Berdasarkan Galatia 1 nomor 15. Ya, sayangnya Paulus itu tidak kesampaian cita-citanya. Baru mengakui dirinya sebagai teman sekerja saja. Di dalam 1 Korintus 3 nomor 9. Ia keburu dipancung. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan Rasul Muhammad SAW itu syaratnya masuk surga minum darahnya, wow, Anda belajar di mana? Ya, Anda sunat dulu, Bang Herdi. Silakan, Adinda Tahta. Oke, jadi gini ya. Ketika saya debat dengan Kristen memakai Al-Quran atau hadis atau apapun, malah saya senang. Karena lucu gitu ya. Oke, saya bongkar dulu semuanya ya. Jadi sekarang Herdi paham bahwa pagan itu ibaratkan mitos. Berarti dewa menjelma jadi manusia, mitos. Terus Tuhan Samawi, Tuhannya para nabi, menjelma jadi Yesus. Itu mitos. Karena Yesus sendiri punya Tuhan gitu. Dan Tuhannya Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Nah, ini tidak mitos ini. Sama dengan Islam. Kamu punya Tuhan? Iya, Allah. Seperti apa? Laisa kami sini sayun. Sama seperti ucapan Yesus. Bukan mitos itu. Ya. Terus yang kedua, talenta, punya keilahian. Jadi Muhammad itu Tuhan. Loh, yang mempunyai sifat seperti itu orang Kristen. Cuma gara-gara punya talenta dituhankan. Cuma gara-gara bermukjizat, lahir tanpa ayah dituhankan. Kami walaupun Nabi Muhammad istimewa seperti apapun, tetap posisinya sebagai utusan, bukan musyrik. Gitu ya. Jadi apa? Semuanya salah gitu ya. Yang punya talenta dituhankan itu orang-orang pagan. Kami seperti apapun Rasulullah, mau darah, mau apa, kok seperti Tuhan. Loh, kami tidak mentuhankan gitu ya. Jadi yang mempunyai seperti itu orang-orang pagan, cuma dipandang hebat, ya bisa menghidupkan orang mati, dituhankan. Karena apa?
punya talenta kayak gitu ya. Nah, maka kalau kami enggak gitu ya. Terus tadi neraka mencuci itu hukuman sama dengan orang melanggar ya dihukum. Setelah dihukum 10 tahun selesai, dia bebas masuk surga. Jadi dicuci di situ mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia gitu ya. Yahudi Nasrani itu potensi, bukan berarti butuh menebus dengan orang Yahudi Nasrani. Aduh, habis sudah. Yuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tambah dikit lagi nggak apa-apa. Ya, satu. Jadi aku tahu hadis yang dimaksud Allah butuh Nasrani dan Yahudi untuk menebus. Bukan gitu maksudnya. Di hadis itu maksudnya gini, orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi punya potensi masuk surga. Tapi karena Yahudi Nasrani itu tidak mau, sehingga direbut oleh orang yang mau, yaitu Islam ini. Bukan berarti Yahudi dan Nasrani itu menebus dosa kami. Bukan gitu. Tapi semua manusia punya potensi masuk surga. Asalkan dia sesuai dengan ajarannya Allah melalui para nabi. Gitu itu maksudnya hadis itu ya. Oke, udah selesai. Oke. Sudah selesai. Lanjut bro. Bentar dulu bro. Kasih dikit-dikit tenggang-tenggang gitu dikit. Mumpung saya ingat, jangan saya lupa bro. Boleh? Oke. Siap. Oke, lanjut. Oke. Jadi kita refresh dulu suasana ini, kita coolkan sedikit dengan data ya. Saya bawa data ya untuk mencairkan suasana yang agak hot ya. Di dalam hadis Sunan Ibnu Majah buat mungkin Bro Suma agak tensi sedikit. Ibnu Majah 4176. Oke, bunyinya ya, barang siapa mampu menahan amarahnya, sedangkan ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada kiamat hingga dia memberinya kebebasan memilih bidadari yang ia suka. Jadi bro harus sabar, karena orang sabar itu nanti di akhir zaman nanti Allah akan memberi kebebasan untuk memilih bidadari yang Anda suka. Bro Suma, Bro Tata atau kawan-kawan muslim yang lain harus sabar menahan emosi, karena upah dari menahan emosi adalah kebebasan memilih bidadari. Oke, kita lanjut kepada topik kita. Di dalam iman kami sudah saya jelaskan banyak lebar bahwa dia yang tidak kelihatan menjadi kelihatan adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manusia yang menjadi Tuhan. Bro, yang saya permasalahkan dari tadi bukan reaksi Anda kepada Muhammad. Bukan itu masalah saya. Bukan itu yang saya permasalahkan. Tapi yang saya permasalahkan adalah narasi Muhammad atas diri Anda. Jadi jangan dibalik ya. Saya tidak mempermasalahkan Anda menganggap Muhammad Tuhan kah, Muhammad Nabi kah, Muhammad apakah, tidak, terserah. Tidak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah narasi Muhammad atas hidup Anda sekalian yang beragama Islam. Itu yang saya permasalahkan. Apa yang saya permasalahkan? Ada narasi-narasi Muhammad mengatasnamakan dirinya. Contoh, orang yang minum darahnya itu haram pergi ke neraka. Contoh, orang yang melihat wajahnya haram mencium bau neraka. Itu. Jadi narasi-narasi itu bro yang saya permasalahkan. Ya, karena narasi itu adalah hak prerogatif Tuhan. Oke, kalau Anda mengimani Tuhan Anda Maha Kuasa. Kalau Tuhan Anda berbagi kekuasaan kepada batu Hajar Aswad yang bisa menghapus dosa, kepada Muhammad yang bisa menjamin surga, kepada neraka yang bisa mencuci dosa, kepada Nasrani, Yahudi, Ahlul Milal yang bisa menebus dosa ke umat Islam. Itu hak Anda. Tapi ketahuilah Tuhan yang Maha Kuasa tentu tidak akan berbagi kekuasaan apalagi hal-hal yang demikian. Itu menyentuh hak prerogatif Tuhan. Kalau Anda mempelajari hak prerogatif Tuhan, Tuhan tidak akan mewakili hak-hak itu kepada siapapun. Jadi kalau ada Tuhan yang mewakili hak prerogatif itu, tercoreng namanya yang Maha Kuasa. Jadi bisa disimpulkan dia itu tidak Maha Kuasa. Kan butuh si ini untuk kayak presiden lah. Presiden butuh ajudan. Oh ini menteri perumahan, menteri PUPR. Karena presiden tidak mampu menghandle sendiri. Jadi dia butuh orang-orang di sekitarnya. Butuh ajudan-ajudan untuk membantu dia. Nah kayak begitu bro. Jadi pemahaman ini
Apa yang saya permasalahkan, bro, bukan tentang respek Anda, bukan tentang sikap Anda kepada Muhammad. Bukan itu yang saya masalahkan. Tetapi narasi Muhammad. Itu yang saya permasalahkan. Harus digarisbawahi. Narasi Muhammad kepada Anda, kepada jiwa Anda. Ya, Muhammad mampu menjamin jiwa Anda ke dalam surga. Hanya dengan melihat rupanya, minum darahnya, mengakui namanya, syahadat, menyertakan namanya dalam syahadat itu. Karena begini ya, kasih tahu ya, syahadat tanpa nama Muhammad itu tidak sah. Anda tidak selamat. Karena syarat seorang selamat itu syahadat disertakan nama Muhammad. Jadi Muhammad di situ punya andil. Anda di sini tidak mengerti, ya. Jadi jangan permasalahkan respek Anda, respon Anda kepada Muhammad. Bukan itu poinnya. Saya tidak mempermasalahkan Anda mau menganggap Muhammad Nabi, Rasul, terserah Anda. Yang saya permasalahkan, yang saya debatkan adalah narasi. Narasi perkataan Muhammad atas diri Anda, atas jiwa Anda. Muhammad mampu menjamin Anda selamat dengan melihat mukanya, minum darahnya. Itu narasi ilahi, bro. Itu narasi ilahi. Nah, kalau Anda mengatakan itu, oh begini begono, itu alasan, bro. Sifat-sifat ilahi memang Anda bisa jabarkan. Coba Anda jabarkan. Jadi kalau Muhammad sudah bisa mampu menjamin seseorang masuk surga, sedang dia sendiri tidak mampu menjamin dirinya, dia sendiri tidak tahu ke dirinya akan kemana, ini itu kekeliruan, bro. Ya, kalau orang India bilang itu aca-aca nehi, nggak tahu kan mau ngomong apa. Ya, jadi saling tabrakan. Di satu sisi mau menjamin Anda masuk ke surga, di satu sisi dia tidak tahu mau kemana. Nah kan bingung. Ini semacam kekonyolan, bro. Ya, jadi kita dewasa lah dalam berpikir. Jangan, itu yang saya bukakan di awal kan, bro, jangan emosi. Karena orang yang menahan emosi akan diberi hak, akan diberi kuasa untuk memilih bidadari di surga. Jadi saya harap kawan-kawan kita berdiskusi dengan santun. Oke, kalau saya, intonasi saya meninggi, bro, itu bukan karena saya marah, tidak. Karena memang orang timur begitu, intonasinya tinggi. Ya, jadi bukan karena saya marah, enggak. Saya buat apa saya marah, kan rugi saya marah. Justru kita kalau marah sama-sama orang timur, Herdi. Santai, bro. Gak usah framing kau. Oke. Oh, waktunya masih ada? Masih 1 menit lagi. Jadi, bro, saya harap Anda jangan salah mengkanter ya. Jadi masalah saya di sini bukan respon Anda kepada Muhammad, bukan. Tetapi narasi Muhammad atas hidup Anda, itu yang saya komplain, itu yang saya debatkan. Ya, jadi kata-kata Muhammad atas hidup Anda itu yang saya debatkan. Karena kata-kata Muhammad itu adalah kata-kata ilahi. Kalau Anda mengerti apa itu kata-kata ilahi, nanti kalau Anda tidak mengerti, nanti saya ajari sedikit, bro. Kalau Anda mengerti ya silahkan Anda pakai akal sehat. Mungkin enggak orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya lalu mau menyelamatkan orang lain, ya kan? Ya, kalau Tuhan kami jelas, bro. Ya, dia juru selamat. Dia juru selamat. Juru selamat artinya dia mampu menyelamatkan. Ya, kalau Muhammad menyatakan juru selamat, menyelamatkan dirinya tidak bisa. Bapak mau menyelamatkan kalian. Oke? Waktu habis. Boleh ditambah, bro. Berapa menit saya tambah? Cukup lah, cukup. Oke, lanjut. Silakan Tata atau Cuma untuk menanggapi. Kayaknya tambah tajam ini. Lanjut. Ya. Jadi Saudara Herdi, ya, Anda kelihatannya berasa di atas angin, tapi Anda itu tidak tahu ilmu apa-apa. Anda hanya berasumsi. Saya bacakan ayat di dalam Al-Quran, ya, kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, karena mereka itu tidak pernah beriman. Jadi kalau apa yang Anda katakan malam ini, saya harus bantah. Saya tidak mau taat terhadap kekonyolan Anda yang buta terhadap agama saya. Dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran. Jadi saya bantah Anda dengan Al-Quran. Dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi saya tidak sedang emosi. Saya lagi sedang semangat-semangatnya berjuang untuk mematahkan argumen orang-orang kafir yang tidak tahu Quran. Pahami itu, ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Rasul Muhammad SAW itu tidak kemudian tahu
bahwa dia itu mau kemana. Dalil mana yang Anda gunakan? Anda nggak ngerti asbabun nuzul dari ayat itu. Bagaimana kemudian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyerahkan kepada Allah setiap urusan. Karena itulah kemudian sehebat apapun beliau di matamu, kami tidak bergeming, kami enggak kemudian tertipu untuk menuhankan beliau. Meski Anda mengatakan bahwa beliau itu sudah sama dengan Tuhan. Justru kami harus bangga Anda mengatakan demikian. Ternyata Nabi kami itu menjamin kami masuk surga. Coba. Tapi kami tetap aja tidak menuhankan dia. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Anda mau mengajarkan kami kata-kata ilahi. Aduh kawan. Hanya karena kamu hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam yang berasal di mana kata ilahi berasal sampai kamu ngajarin kami. Ya, Bibelmu itu yang mengambil kata ilahi dari kami. Bukan kamu yang mengajari kami kata ilahi. Yang ada itu ajar kata teos harusnya. Dan perlu kamu pahami, Saudara Herdi, di dalam kitabmu itu diterangkan manusia diupah sesuai dengan perbuatannya. Jadi manusia itu masuk ke neraka sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan mereka ketika dia di atas muka bumi. Lagi-lagi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk kemudian memberikan syafaat kepada kami agar kami umatnya itu masuk ke dalam jannah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak mengetahui keselamatan dirinya, justru dia dijamin firdaus oleh Allah. Dia dijamin surga. Bahkan sahabat-sahabatnya pun dijamin. Bahkan daftar nama-namanya sahabat-sahabatnya yang dijamin beliau masuk surga itu ada. Artinya bahwa Allah sudah menerangkan seperti data yang saya sebutkan tadi kepada Anda. Ya, bahwa siapa yang kemudian mencintai Allah, maka dia harus mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi beliau harus diikutin. Diikutin kayak mana? Bukan disembah. Sama seperti Yesus. Dia minta Bani Israel mengikuti dia. Jadi mengikuti itu bukan menyembah. Mengikuti Suma bukan menyembah Suma. Kalau mengikuti Suma, ketika Suma itu memberikan petua-petua kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, orang yang menjadi pengikutku juga harus bisa melakukan itu. Jadi bukan justru menyembah saya. Itu makanya saya katakan, menyembah Yesus itu adalah ajaran pagan. Kenapa? Karena Yesus itu manusia, dituhankan. Kami tidak ada yang menyembah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa beliau mengatakan dirinya Tuhan, beliau mengatakan kapasitasnya sama dengan Tuhan, itu di mana dalilnya? Hanya karena minum darah yang setetes tadi. Bukankah saya sudah mengatakan kepada Anda, beliau melarang sahabatnya itu muntahkan. Tapi beliau tetap mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi kepadanya? Dia mati syahid di perang itu. Dia mati syahid ketika dia perang Uhud. Berarti betul, meskipun dia tidak minum darah dari Rasulullah Muhammad SAW, tetap aja dia masuk ke surga. Karena dia mati syahid. Mati dalam perang memperjuangkan agama Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Ya. Jadi Bang Herdi, tolong direm sedikit lah Anda berbicara. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki ilmu untuk itu. Ya, kalau saya minta kepada Anda, coba terangkan kepada saya kata ilahi itu akar katanya apa, Anda akan mencret di sini. Tapi kalau didengarkan cara Anda berbicara, wow, Anda lebih hebat dari Yesus. Iya. Tapi kalau coba habis ini coba Anda terangkan. Kata ilahi itu berasal dari akar kata apa dan apa maknanya? Secara bahasa dulu. Sebelum masuk ke pemaknaan. Pasti Anda mencret. Demikian Adinda Tahta, silakan. Oke, saya luruskan ya. Jadi walaupun narasi-narasi seperti apapun ya, karena kalau Tuhan sendiri mau narasi turun ke dunia, kan Tuhan tidak mau. Semua kitab suci ya gitu ya, tidak mau turun. Tapi melalui wakil, yaitu seperti para nabi, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Sehingga kalau menurut kamu Yesus atau Muhammad narasi, tetap itu bukan Tuhan gitu ya. Dua, nabimu tidak tahu, tidak selamat apa. Ingat, saya tahu maksudnya ayat itu. Gini loh ya, aku bukan utusan yang pertama. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Apakah aku diusir seperti Yesus? Atau aku dibunuh seperti Zakaria? Jadi nabi itu tidak tahu. Buktinya nabi diusir, hijrah ke Madinah. Berarti sama seperti Yesus. Gitu ya.
Kemana-mana dia, karena ditolak. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana, kecuali di tempat tinggalnya. Nabi Muhammad seperti Yesus itu, ditolak. Jadi bukan berarti tidak tahu, tidak selamat, enggak. Itu maksudnya nasibnya tidak tahu. Karena nabi-nabi sebelumnya itu ada yang dibunuh, ada yang diusir. Gitu maksudnya, itu bukan masalah keselamatan itu ya. Terus, apa lagi? Kalau Tuhan kami jelas, juru selamat. Oke, juru selamat itu semuanya juru selamat para nabi itu. Kalau cuma Yesus, berarti Musa tidak menyelamatkan. Semuanya menyelamat dengan cara mentuhankan Allah. Maka akhirul kalam kalimat la ilaha illallah dahulal jannah. Sama seperti Yesus, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Tidak ada juru selamat mentuhankan manusia itu ya. Ada nggak? Aku juru selamat, barang siapa yang mentuhankan aku, selamat. Tidak ada ya. Tetap sama seperti Islam. Yang mentuhankan kalimat la ilaha illallah dahulal jannah. Ya. Jadi tidak ada juru selamat itu. Mentang-mentang Yesus juru selamat, berarti inilah Tuhan. Waduh, bahaya ini. Ya, gitu. Jadi Hardi itu cuma lucu-lucuan aja. Oke, lanjut. Oke, waktu habis. Sudah Oke, bro, lanjut. Dulu bro, sabar dulu bro. Hah? Sabar. Iya. Okay. Jadi itu tadi sudah saling menerangkan ya. Saling menguatkan. Silahkan dipaparkan lagi kalau kurang puas. Monggo. Oke. Ya, tunggu dulu kawan. Tunggu dulu. Ini saya dengar ini nggak ada poinnya dapat ini. Ini kayak adu tukar pendapat referensi aja kayaknya nih. Jadi gini, ini kan judulnya bicara tentang apakah Allah bisa nujul menjadi manusia atau manusia bisa menjadi Allah. Kan begitu. Ini kan simpel aja sih, nggak usah terlalu jauh mana-mana. Jadi kelelep sendiri nanti si Juma sama Bang siapa nih? Si saudaraku nih. Jadi kita lari ke konteks yang memang diperbincangkan di dalam bahasa doa yang singkat, kan gitu. Terlalu jauh nanti kita itu pendalaman lah kayak. Nah maksud saya gini, Bang Juma, kalau manusia menjadi Allah, menjadi Tuhan, tentu di dalam kekristenan juga nggak ada itu, ya kan? Tetapi kalau Allah menjadi rupa manusia, ya tentu itu diimani itu Bang Juma, oke? Nah, kalau kita bicara tentang di dalam Al-Quran, saya akan bertanya sama. Apakah Allah itu bisa nujul menjadi manusia? Kan itu balikan judul ini. Nah, ini yang perlu Bang Juma konsentrasikan. Begitu juga saudaraku siapa tadi? Yang sudah memaparkan tentang hadis segala macam kan. Nah, bahasa yang singkat ini biar kita bisa ringan bahwa Tuhan itu adalah cahaya, ya kan, bagi kita di dalam iman. Pertanyaan saya ini supaya sesuai dengan judul, Bang Juma, apakah Allah itu bisa menjadi manusia atau nujul, ya kalau bisa beda. Apakah Allah itu bisa nujul menjadi manusia? Kan itu singkat aja. Nah, kalau di dalam kekristenan kan itu sudah jelas. Saya sudah bacakan dalam Timotius ibadah yang saya bacakan ya, biar jelas. Gantian dulu ya, bro ya. Biar kita konteksnya biar santai-santai, jangan terlalu jauh. Jadi nggak dapat poin. Nah, di mana tadi? Bentar ya. Aduh, lama. Ya, di Timotius, Mbak Ripa, nanti kalau Allah itu, Tuhan itu nggak bisa nujul menjadi manusia, Allah itu tidak berkuasa. Ketika juga kalau manusia itu tidak bisa melihat Allah, berarti kita juga sama seperti kayak Bang Cuma bilang, nanti dibilang pagan, tapi kita nggak bicara pagan lah. Nanti terlalu jauh. Nah, fakta kenyataan sekarang, ini fakta. Tidak ada yang disebut Tuhan selain daripada Yesus. Nah, sekarang saya berbalik ke Al-Quran. Tunjukkan kepada saya, Bang Juma, apakah ada dalil bahwa Allah itu bisa nujul menjadi manusia? Oke, itu aja. Silakan. Kalau mau ditambah kawan saya. Bang Juma, saya mau kasih analogi buat Pak Abdon pembanding dong, tapi saya nggak ini Bang Juma nanti penjelasan. Kasih sedikit aja waktu, boleh Bang?
Ya, Dijawab Moderator. aja, dijawab saja, dijawab. Waktunya Jangan masih, usah analogi lagi, dijawab season saja. dulu. Oh masih. Oke lanjut Ya. lanjut. Moderator. Dijawab saja, Silakan. dijawab. Udah boleh? Langsung Gimana? dijawab apa dihabiskan waktunya? Habisin Iya, dulu saya waktunya. mau nambahkan. Iya, Ya, tambahkan silakan. saja. Oh, tambahkan Herdi sepuas mungkin Herdi. Biar jangan Oke. terlalu tegang-tegang amat ya. Santai. Ya, silakan. Oke ya, jadi memang saya sedikit tambahkan apa yang Pak Abdon pertanyakan dan saya juga akan mewakili menjawab. Allah tidak mungkin jadi manusia Pak itu. Sekalipun kawan-kawan juga akan menjawab begitu, tapi saya sudah dahulukan karena memang Allah bagi mereka itu adalah sesuatu. Oke, tentang apa yang saya bahas dari tadi ya bro, tentang topik tema kita, ya kan sudah jelas bahwa di kekristenan itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Nah, manusia yang menjadi Tuhan adalah konsep siapa? Nah, yang itu yang saya buktikan dari tadi. Jadi tentang ilahi, Bro Suma, tidak perlulah kita membahas soal definisi apa arti makna kata ilahi. Ilahi kan sesuatu yang lebih di atas dari kita. Tuhan, maknanya adikodrati lah. Tuhan, ya itu yang lebih tinggi lah dari manusia, yaitu itulah ilahi. Nah, pernyataan Muhammad tentang bisa menyelamatkan manusia dengan melihat wajahnya. Ya nanti saya akan bawakan refleksi wajah-wajah ada itu dalam hadis, itu nanti saya coba bawakan kalau bagaimana kawan-kawan merespon. Nah itu Muhammad bisa menjamin loh. Menjamin orang yang melihat dia, ya orang yang syahadat atas nama dia, menyertakan nama dia dengan nama Allah, lalu minum darahnya, itu sifat-sifat ilahi bro. Ya, itu kalimat atau narasi yang hanya bisa ilahi katakan, hanya Tuhan yang bisa berkata seperti itu. Ya, mungkin Muhammad niru orang yang minum darah seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang tidak meminum darahku dan makan dagingku, sesungguhnya ia tidak akan mendapat tempat di kerajaan surga. Mungkin dia meniru itu. Saya tidak tahu meniru atau apalah. Ya, tapi ada kesamaan kan di situ. Tapi yang pemahaman seperti itu bukanlah seperti pemahaman hurufiahnya. Jadi harus dibunuh dulu, diambil darahnya, dimakan dagingnya. Enggak lah. Nah itu. Tapi kita bukan ke situ. Ya, tapi mungkin ya itu sesuatu meniru atau apalah saya nggak tahu. Tapi yang pasti Muhammad bisa menjamin seseorang dengan darahnya. Dan itu dipraktekkan bahwa si syair itu meminum darahnya ketika Muhammad ditonjok oleh musuh hingga giginya lepas. Ada gigi gerahamnya, lalu gigi depannya 2 itu lepas, lalu keluar mengalirkan darah, lalu darah itu diusap oleh si syair, lalu diambil, lalu diminum, ditelan. Muhammad mengatakan selamat dari neraka. Nah, ini kan perkataan adikodrati, Bu. Ini perkataan ilahi. Jadi ingat ya, saya tidak mengkoreksi, saya tidak merespon apa tentang respon Anda kepada Muhammad, bukan itu. Ya, saya hanya membantah, mendebat pernyataan Muhammad yang tidak wajar itu. Itu yang saya debat, bro. Jadi Muhammad itu nabi, ya, nabi. Anda akui nabi, manusia, rasul, bukan Tuhan kan? Nah, tetapi perkataannya yang Anda tidak sadar itu, perkataannya itu adalah perkataan Tuhan, bro. Jadi ketika dia bisa menjamin seseorang kepada surga, ke atas surga, itu berbicara ilahi, bro. Ya, sedang di satu sisi dia tidak bisa menjamin dirinya mau kemana, ya. Itu sesuatu yang waktu mau habis, udah habis. Ya, oke, waktu sudah habis, Om Hadi. Jadi kalau tadi statementnya Tuhan yang menjadi manusia, tapi sedari tadi kita di sini belum mendapatkan. Saya Pak Imanes, nanti sebentar, kasih poin Pak Imanes. Ya, sebentar. Belum membuktikan apa yang dikatakannya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Silakan Uni Rifwah Oke. Dari tadi diem aja saya. Oke, Pak Abdon ya. Jadi Pak Abdon ini mengatakan, bisakah Tuhannya umat Islam itu menjadi manusia? Sebenarnya bukan masalah bisa nggak bisa, Pak Abdon. Saya juga akan bisa bertanya kepada Pak Abdon, bisakah Pak Abdon ini menjilat pantat ayam? Sebenarnya bisa, mudah banget kok menjilat pantat ayam. Ambil ayam, letakkan lidah di pantat, dijilat. Bisa, gampang. Punya kemampuan. Nenek orang gila loh Enggak, ngomongnya. dengar dulu. Artinya bisa. Enggak, saya bertanya. Tunggu dulu, jangan ganggu. Jangan kejang dong. Ini kan analogi. Gimana sih? Gitu aja udah terguncang. Jadi, bisakah itu dilakukan sama Pak Abdon?
Sebenarnya bisa, gampang banget, itu nggak sulit, nggak pakai kekuatan yang gimana-gimana gitu. Tapi apakah mungkin Pak Abdon melakukan hal itu? Nah, jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau nggak mau Pak Abdon. Kalau Pak Abdon mau melakukan itu, ya sudah, berarti Pak Abdon menghilangkan diri sebagai kodrat manusia, karena tidak ada manusia yang melakukan hal itu gitu. Jadi Tuhan itu punya, tunggu dulu, jangan diganggu, saya lagi ngomong ya. Herbin Purba, tolong di mute ya. Aduh, nanti kalau itu saya berhak mau batin rumusan Anda. Gimana sih, baru Umi Rifah baru bicara sedikit aja tentang pantat ayam udah pada kejang. Gimana sih, belum lagi bicara tentang gue orang Islam, gue malu gue sama lu. Nggak apa-apa, lu nggak punya malu juga nggak apa-apa, mau ngalu kita diam lu, nggak bisa ikut campur orang lagi ngomong. Jadi gitu ya. Artinya lu begini. Malu orang Islam lu. Nggak ada umat Islam di sini. Ini justru analogi yang membandingkan antara bagaimana seseorang itu memiliki kodrat terhadap dia merendahkan Tuhan, maka sebenarnya saya balikin, apakah dia mau merendahkan dirinya. Jadi begitu. Jadi kamunya yang nggak paham udah keluar dari sini kalau nggak siap dengan perdebatan. Jadi gini, kalau seseorang itu menghina Tuhan dengan mengatakan dia maha kuasa, kalau dia merendahkan dirinya jadi manusia, coba rendahkan diri kalian sebagai manusia. Coba kalian masuk ke kandang babi terus tiba-tiba pura-pura jadi babi. Mau nggak kalian melakukan itu? Sebenarnya gampang aja sih, ngerangka, ngok-ngok, tinggal gitu aja kok. Ke babi-babian gampang. Tapi apa kalian mau melakukan hal itu? Tidak, karena kalian manusia, bukan babi. Karena kalian manusia, bukan ayam. Itu analogi yang saya lakukan ketika ada orang yang mencoba menghinakan Tuhan dengan memaksa Tuhan jadi manusia. Saya coba paksa, kalian mau gak jadi babi? Gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan tidak mampu atau tidak berkuasa karena dia tidak mau, tidak berubah jadi manusia, ini orang ini memaksakan Tuhan harus sesuai dengan apa yang ada di otaknya. Gitu ya. Nah, jadi Pak Abdon pertanyaannya itu bukan mampu atau tidak mampu, karena Tuhan itu maha mampu, tapi dia tidak perlu Pak Abdon merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, karena dia sendiri menetapkan dirinya. Pertama, dia maha agung. Lalu dalilnya, sekarang saya pakai dalil nih, tadi pakai analogi, sekarang saya pakai dalil ya. Itu yang tadi itu jangan ngaku-ngaku Islam lah ya. Nah kemudian pakai dalil. Di dalam kitab Anda, Tuhan Anda, yang Anda imani sebagai Tuhan Anda, tapi Tuhannya Bani Israel ya. Di dalam kitab Bilangan pasal ke-23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia. Tiba-tiba dijadiin dirinya manusia. Itu apa nggak pelin-pelan? Dia sendiri bilang loh, gue bukan manusia loh. Tiba-tiba dia besok nyamar jadi manusia. Ini gimana nih Tuhan kayak gini? Sama kayak saya itu sayang banget sama anak saya, besok-besok saya gorok anak saya gitu. Itu pelin-pelan namanya, dalam dunia psikologi itu namanya kepribadian ganda. Apakah Tuhan seperti itu, punya kepribadian ganda? Pertama dia bilang dia bukan manusia, tiba-tiba dia dojol jadi manusia. Jadi gini ya, kemudian Herdi tadi di awal udah membantah. Enggak dong, Tuhan kami itu enggak nyamar jadi manusia, enggak mencontek manusia. Tapi apakah ada pernyataan Tuhan sebelum Yesus nujul jadi manusia, itu Tuhan itu adalah manusia? Ada enggak Herdi? Ada enggak Tuhan Bani Israel itu adalah manusia? Karena kalau tidak ada, otomatis berarti Tuhan lu menyamar lah. Dia pengen ngerasain lah gitu ya, gimana sih jadi manusia. Artinya dia nyontek ciptaannya sendiri gitu. Gitu Herdi logikanya. Jadi apa poin kita hari ini? Apakah Tuhan yang jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Ya dua-duanya. Pertama, Tuhan nyamar jadi manusia karena nggak ada sebelumnya. Karena Tuhan kalian roh sebelumnya gitu ya. Dia udah ciptain manusia, Adam, tiba-tiba dia pengen tuh kayak manusia tuh, nyamar deh jadi manusia. Atau selanjutnya, manusia dijadiin Tuhan. Itu juga benar itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri ngaku, aku anak manusia. Nggak ada, dia bilang aku Allah Bapa. Jadi gitu poinnya hari ini ya. Dua-duanya benar tuh. Tuhan yang dijadikan manusia dan manusia yang Tuhan yang nyamar jadi manusia, niru ciptaannya. Gitu kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta 1 menit, Gurunda. Oke, lanjut. Apakah Allah bisa turun menjadi manusia? Loh, kalau Allah itu turun jadi manusia, bukan lagi samawi itu namanya. Allah itu mampu kuasa, tapi dia tidak mau, makanya disebut samawi. Ketika Allah itu turun seperti dewa-dewa, makanya itu pagan gitu loh. Gampang, jangan dikira karena tidak mau turun berarti tidak kuasa, tidak seperti itu. Makanya disebut samawi, itulah dia tidak mau turun. Terus Muhammad katanya menyetarakan karena syahadatnya masuk surga, ada namanya. Apa bedanya dengan Yesus? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. La ilaha illallah, Yesus utusan Allah. Apa bedanya dengan itu? Menyetarakan dirinya. Gitu ya. Oke, Gurunda silakan. Iya, jadi pertanyaannya itu sudah sangat jelas yang tadi ya. Dijawab oleh Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau misalnya ada Tuhan yang berubah menjadi manusia, dia tidak ahad lagi. Ya, karena manusia itu banyak manusia, bukan cuma satu. Makanya Yesus itu sama dengan manusia yang lain.
Bahkan manusia lain ada yang lebih hebat dari Yesus. Seperti Musa misalnya, belah laut. Yesus nggak ada ceritanya belah laut. Kemudian diterangkan bahwa Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah kalau sudah menjadi manusia, mana bisa ditempati lagi meminta. Kalau minta buah ara aja nggak bisa. Ini nggak bisa itu. Lalu dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan itu menjadi manusia. Mau seperti Adam lah. Buktinya Adam dicipta baru kemudian bisa menjadi. Jadi Tuhan itu tidak mungkin mencipta dirinya. Jangankan menjadi sama dengan manusia. Menjadi kembar aja Tuhan itu tidak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kalau dia menjadi manusia, setara dong dengan kita. Tuhan itu tidak kayak begitu. Kecuali Tuhan-Tuhanan yang dibuat-buat. Ya. Tuhannya setara dengan dirinya, dengan manusia. Tuhannya diperanakkan manusia. Cuma. Sebentar, Pak Herbin, saya akan keluarkan Anda ya. Kalau ini ngaku-ngaku ya. Islam tadi itu ya. Anda kalau mau dialog dengan saya, silakan minta sesi dong. Ular ludak ngaku-ngaku Islam lagi lu, dasar nggak tahu malu lu, dasar ular ludak lidah bercabang lu emang. Ya nanti Kristen kenapa? Santai ya, teruskan dulu. Ngaku Kristen aja kenapa sih malu ya? Ngaku Kristen ya, harus ngaku Islam gitu. Udah teruskan aja coba. Ya. Sedikit saya umumkan. Jadi gitu. Ya, saya umumkan bagi orang yang siapapun yang mengganggu diskusi. Ntar dulu, gua benar-benar keluarkan langsung ke malu. Tunggu, yang Islam enggak harusnya ditanya dulu siapa yang kasih link. Kok dia masuk ke sini bikin rame tapi mau menghakimi gitu loh. Bikin Zoom sendiri, ya kawan ya. Terus berdakwah dengan caramu sendiri. Oke, dilanjutin aja. Ya, jadi di dalam ajaran agama Islam tentang Allah itu ada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Ya, mustahil jadi makhluk, itu ada. Mustahil menjadi lemah, mustahil kemudian dia itu tidak berkuasa, mustahil dia itu fana, mustahil dia tidak suci, dan seterusnya. Itu ada di dalam Islam. Jadi, apakah Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk? Yang namanya Tuhan tentu nggak bisa. Masa iya ada Tuhan mampu bisa menjadi dirinya bukan Tuhan? Itu nggak bisa itu. Nah sekarang begini, Yesus apakah ketika dia menjadi manusia dia adalah Tuhan? Kan tidak. Apa jadi alasannya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa ada 100% manusianya? Karena memang Yesus nggak bisa menjadi Tuhan. Makanya muncul doktrin itu. Karena Yesus yang manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Hanya dinobatkan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, maka Roh Kudus juga 100% Tuhan, 100% burung merpati. Mau nggak? Itu logikanya gitu, sederhana. Terima kasih. Oke. Ini giliran siapa? Saya 30 detik boleh? Mbak Silviva, 30 detik aja. Sebentar, tak ingatkan untuk sahabatku semuanya. Demi berjalannya diskusi pada malam hari ini, tolong biarkan waktu itu dihabiskan untuk Kristen sebagai narasumber dan Islam sebagai narasumber. Kita di luar narasumber berusaha untuk menahan diri supaya diskusi pada malam hari ini berjalan dengan baik. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Kang Erwin untuk penjelasannya. Silakan dilanjut. Oke. Saya menjawab ya. Jadi kita di sini nggak perlu terlalu banyak menguraikan atau menceritakan tanpa dalil. Kalau di Alkitab itu kan sudah jelas. Saya tidak memakai asumsi-asumsi yang panjang lebar. Ini tertulis bahwa ya dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Maksud saya, artinya dia menyatakan dirinya kepada manusia dan menampakkan dirinya kepada manusia. Nah, yang saya tanya, apakah Allah itu bisa menampakkan dirinya kepada manusia? Kalau memang ada, nggak usah terlalu panjang cerita. Berikan dalilnya. Kan begitu. Biar nggak panjang cerita ini. Kan saya
kita nggak terlalu dalam lah yang mengkaji ya, seperti yang diutarakan itu, karena poin per poin, satu poin pun belum tentu kita bisa uraikan. Nah, ini masalah judul. Nah, kalau di kekristenan itu ada ayat-ayatnya, tinggal percaya atau tidak terserah, tetapi tertulis di Alkitab atau di Injil, ya. Sekarang saya minta kepada si Ripa, ya, tunjukkan kepada saya Allah itu bisa nujul kepada manusia. Itu yang saya minta. Agar sesuai perimbangan, jika di dalam Alkitab itu judul 2 seperti ini, kita samakan juga, kita letakkan judul ini di dalam Al-Quran. Kok kita panjang lebar kemana-mana? Tolong dijawab itu, Ripa, karena Anda yang telah duluan, berikan satu ayat dalam Quran bahwa Allah bisa nujul menjadi makhluk. Ya, karena Anda bilang, ngapain merendahkan? Allah itu nggak perlu merendahkan, jadi nujul, menampakkan. Kalau bicara itu, sebelum tahu dalil, jangan mendahului, nanti kamu malu, Rifa. Oke, coba tunjukkan kepada saya, Rifa, mana dalilnya Allah itu bisa menampakkan diri kepada manusia. Coba. Ya, silakan. Oke, dicatat ya. Dilanjut, Bang Hardi, waktunya masih banyak. Atau siapa? Silakan Bro Domba Kecil, silakan. Oke, saya akan tanggapi Rifa ya. Saya bisa seperti apa maunya Rifa kerja, katakan tadi. Mau jilat pantat ayam, mau jadi babi, bisa. Tetapi apakah Allahmu tidak bisa? Jika Allahmu tidak bisa jadi manusia, berarti Allahmu kalah kuasa dengan saya. Cukup 30 detik kan? Makasih. Ayo lanjut, Hardi. Oke, lanjut. Masih 3 menit. Oke. Jadi bro, setidaknya kawan-kawan ini gembar-gembor Allah Maha Kuasa, Maha apalah. Tapi tidak memahami apa sih makna Maha Kuasa. Nah, kalau Maha Kuasa punya pengecualian. Ini pengecualiannya pun bukan aneh-aneh. Tidak maha hadir, tidak maha bisa membuktikan dirinya, bahkan dia punya anak itu harus punya istri, tanpa istri dia bakal tidak punya anak. Ini bukan Maha Kuasa, bro. Memang kawan-kawan ini, sorry ya, harus memahami, mempelajari itu apa, itu Maha Kuasa. Harus belajar itu. Jadi jangan bawa-bawa kalimat kata-kata Maha Kuasa tapi tidak tahu maknanya. Ini kan kalau di dunia perdebatan seperti ini, apalagi terorganisir seperti ini, ya cukup memalukan ya kawan-kawan ya. Kalau menarasikan Maha Kuasa lalu terjebak di dalam ruang dan waktu. Allah kan terjebak di surga, tidak bisa ke bumi, ya kan? Oke, saya artikan Allah ada di surga, terjebak di surga, tapi tidak bisa ke bumi. Dengan alasan ke bumi itu akan hancur. Ya kalau hancur artinya dia tidak maha solusi, dia tidak punya solusi. Kalau dia Maha Kuasa, jelas dia maha solusi. Punya solusi untuk bisa datang dan tampil berinteraksi dengan ciptaannya tanpa membunuh ciptaannya atau tanpa menghancurkan bumi, pasti bisa. Kan maha. Namanya maha jelas bisa punya solusi. Kalau maha nggak punya solusi, jangan sebut maha lah bro. Saya bisa. Bro Tata share log ya. Di mana alamat Anda, saya pergi besok berangkat saya ketemu. Ya artinya saya lebih maha kuasa. Maha bisa membuktikan diri saya. Saya bisa pergi kepada Anda. Ya kan? Nah ini analogi sederhana sih, cuma tapi cukup untuk membukakan akal sehat Anda berpikir bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bukan seperti Tuhan Anda yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah berhubung karena kita adalah Tuhan yang menjadi manusia dan manusia yang menjadi Tuhan, dan kita sudah bisa buktikan dengan data-data dari kekristenan bahwa Tuhan itu memang kawan-kawan tidak paham karena tidak ada misi yang dijelaskan secara rinci di dalam Quran bahwa rencana Tuhan atas umat manusia atas bumi itu seperti apa, itu tidak ada secara terperinci. Nah, berbeda seperti di dalam kitab Tanakh
anak. Tuhan memang sudah menyatakan jauh sebelum terjadi dia akan hadir di tengah-tengah umat manusia. Contoh tadi yang sudah saya bawa itu kepada Adam, lalu kepada Daud, kepada Samuel. Dia akan menyatakan kepada Samuel, dia akan menjadi raja atas seluruh umat manusia. Nah kalau Tuhan menjadi raja, otomatis raja itu nampak, bro. Kalau Allah menjadi raja, iya, jangan katakan Allah tidak menjadi raja. Allah ada narasinya dalam Quran menjadi raja. Nah, raja seperti apa yang tidak nampak? Anda kumat kamit, suaranya nggak bisa didengar, wujudnya nggak bisa dilihat. Lalu Anda katakan raja apa? Raja khayalan? Ya nggak mungkin kan? Secara etimologi saja Allah menyatakan dirinya raja itu sudah gugur. Ya. Coba Anda pelajari etimologi kata raja memang apa? Pengertian kata raja itu apa? Raja itu sesuatu, wujud, bentuk, nampak. Itu raja. Nah kalau Allah menyatakan dirinya adalah raja, ya bentuknya seperti apa? Nah kan bentuknya, soal bentuk kan sudah saya bawakan bahwa Allah punya dua bentuk, wujud yang dikenali dan wujud yang tidak dikenali. Nah wujud yang tidak dikenali ini yang masih misteri. Wujud yang tidak dikenali ini bernafas atau tidak? Saya belum tahu, belum ada yang menjawab. Nah, coba kawan-kawan dipahami lagi apa yang menjadi topik dan tema kita. Itu habis. Oke, waktu habis. Silakan Uni Rifa nih yang mendapat catatan. Siap, silakan. Keren nih ya. Jadi Pak Abdul ini berusaha untuk menyamakan Tuhannya dengan Tuhan kita. Dia minta ayat Al-Quran sesuai dengan keinginannya bahwa Allah harus mengatakan, aku bisa kok jadi manusia, cuman aku nggak mau aja. Dia minta ayat itu mungkin ya. Tapi sayangnya dia lupa Al-Quran itu bukan kitab request, bukan karangan manusia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk manusia itu, dengan apa yang Allah kehendaki untuk manusia lakukan. Jadi ketika Allah katakan berkali-kali di dalam Al-Quran, Allah katakan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Orang yang berakal, yang berotak sehat paham bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, tapi dia tidak perlu harus jadi manusia untuk menunjukkan kekuasaannya. Allah perintahkan manusia yang punya akal dan otak. Kalian lihat kekuasaan Allah dengan melihat apa yang Allah ciptakan. Itu dalam Islam begitu. Dan Pak Abdan, jangan sama-sama kan Tuhan kita beda ya. Dan siapa domba kecil tadi bilang gini, saya bisa kok melakukannya Ripa, lebih hebat saya daripada Tuhan kamu yang nggak bisa. Jadi kalau cuma bilang bisa, saya juga bisa bilang bahwasanya saya bisa nikah sama Raffi Ahmad. Saya bisa bilang gitu, saya bisa saat ini nikah, tapi saya buktikan. Coba kamu sekarang ambil ayam, kamu jilat pantatnya, baru itu bisa terrealisasi apa yang kamu bisa katakan itu. Ambil ayam sekarang, buka cam kamu lalu dijilat, baru itu kamu buktikan bahwa kamu mampu melakukannya. Jangan cuma bilang aku bisa doang, dilakukan dong. Dibuktikan dong. Kalau cuma bilang bisa-bisa, aku juga bisa ngomong. Aku bisa terbang sekarang. Aku bisa ngomong, tapi orang akan dengar, harus dilihat dulu apa aku bisa terbang atau enggaknya. Begitu ya, dibuktikan. Ambil ayam sekarang, kamu jilat pantatnya, buka cam, baru kami akan salut. Wah, luar biasa nih orang nih, hebat gitu ya. Nah, kemudian siapa tadi tuh yang lagi tuh ya, Herdi bilang ngalor ngidul ngomong apa sih Herdi, poinnya nggak jelas. Jangan dipaksakan Tuhan kita sama. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang nyamar jadi manusia, atau manusia yang ngaku anak manusia tapi dituhankan. Itu beda dengan Tuhan kami umat Islam. Karena kalian memaksa, nih mohon maaf ya, kalian gak pernah lihat Yesus. Tiba-tiba kalian memaksa melihat Tuhan kami yang tidak pernah kami deskripsikan. Tuhan kalian aja yang sudah dideskripsikan, yang mati, yang bangkit, itu belum pernah kalian lihat. Kalau memang kalian pernah lihat, tolong tunjukkan bagaimana rupanya. Begitu simpelnya umat Islam ini ya ampun. Begini juga Herdi belajarlah debat Herdi, ya Allah. Ya lanjut Ustadz Luma dan Ustadz Tahta. Sedikit ya Bang Dimas. Oke. Sebenarnya Pak Abdul itu sudah dijawab ya. Jadi Allah itu kuasa, mau turun pun kuasa. Tapi karena dia tidak mau, makanya istilahkan seperti Rifa itu ya. Kita kuasa, mau jilat pantatnya pun kuasa, tapi saya tidak mau gitu loh. Sama dengan Tuhan, kuasa dia turun, tapi dia tidak mau, makanya disebut samawi dari langit. Si domba kecil mau Ustaz, domba kecil mau, nanti kita lihat kapan ya kita videokan itu. Ya seperti itu istilahnya Rifa itu bagus itu ya. Tuhan itu kuasa, tapi dia tidak mau, makanya disebut samawi dari langit. Jadi dia bicara melalui Musa, Yesus, Muhammad gitu. Terus Herdi, saya itu ahli Al-Quran ya. Jadi aku tahu walam yakun sohiba. Punya anak aja harus punya istri. Itu kamu harus tahu asbabun nuzulnya. Artinya apa? Kata orang-orang pagan, Tuhan itu harus punya anak, harus punya istri. Ya, jadi langsung oleh Allah dijelaskan, jangankan anak, istri aja gak punya. Karena orang-orang dewa-dewa itu seperti Dewa Siwa didampingi istri, Dewa Wisnu didampingi istri. Tuhan tidak seperti itu. Ibaratkan gini, aku hutang ya Bang Juma 10 juta, jangankan 10 juta, 100 ribu saya tidak punya. Nah, ibaratkan gitu itu. Gitu ya. Makanya walam yakun sohibah.
Nah, itu di situ ayatnya ya. Jadi kamu jangan ngutip hadis soal Quran. Itu lucu itu nantinya ya. Oke, Bang Gurunda, Juma silakan. Iya, baik. Jadi kalau tadi ada yang bisa jilat pantat ayam lantas kemudian merasa berkuasa daripada Tuhan, itu lucu ya. Hanya gara-gara pantat ayam dia maha kuasa dari Tuhan. Jadi Bang, gini. nanti kita nantikan Bang, dia mau mempraktekannya katanya Bang. Jadi gini, Tuhan itu maha kuasa. Sehingga kemudian yang Anda anggap maha kuasa itu kudu bisa jadi manusia. Sekarang coba kita buktikan Tuhan Anda yang sudah jadi manusia itu. Yesus maha kuasa. Coba deh. Yesus maha kuasa. Setelah dia jadi manusia, Yesus jadi kuasa. Gitu maha kuasa enggak dia? Enggak kan? Itu makanya kenapa Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Karena Tuhan itu tidak mau kemudian keluar dari kodratnya menjadi makhluk. Karena makhluk itu tidak maha kuasa. Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, apa yang terjadi? Tahu musim ara aja tidak. Tahu kiamat tidak. Berkata-kata dari dirinya saja tidak bisa. Harus dari Tuhannya. Lantas Tuhan apa yang model kayak begitu? Itu yang Anda mau. Anda mengatakan Tuhan maha kuasa. Allah menerangkan dirinya dalam surah Al-Hajj ayat 63. Dalam surah Luqman ayat 16. Allah itu maha halus, maha teliti. Adanya alam semesta ini bukti kuasanya dia. Kalau tidak ada yang menjaga alam semesta ini, maka mustahil alam semesta ini akan masih utuh seperti saat sekarang. Karena ada Allah yang maha kuasa yang menjaganya, alam semesta ini terjaga dengan baik. Dan itu bukan Yesus. Ya, lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan Islam itu dibatasi karena dia harus ada di arsy, dia harus ada di tahtanya yang maha kuasa itu. Nah sekarang ketika Tuhan Anda balik kepada kami, Tuhan kami terbatas ruang dan waktu. Yesus gimana kawan? Ketika Tuhanmu itu menjelma menjadi manusia, dia hanya keliling di Yerusalem sana. Mau pergi pun harus ambil keledainya orang. Paham enggak tuh? Ya, jadi Yesus itu dibatasi ruang dan waktu. Waktunya hanya sampai 33 tahun. Itu pun usia 13 sampai 29 lenyap entah kemana. Tuhanmu dibatasi ruang dan waktu. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia ketika dia ada di Yerusalem. Pahami itu. Kemudian Allah dikatakan Malikin Nas yang merajai manusia. Faktanya dia merajai manusia ketika dia menginginkan Maria hamil Maria. Dia ada kekuatan yang kemudian yang bisa menolak itu. Ketika dikatakan Yesus itu harus terangkat ke langit, terangkat dia ke langit. Tidak ada kekuatan kemudian yang bisa membantai itu. Itulah bukti Allah Maha Kuasa. Allah yang merajai segala sesuatunya. Ya, tidak ada itu. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus ada raja itu harus nyata, kata Anda. Raja kerajaannya di mana? Lah Yesus itu raja di mana? Apa nama kerajaannya? Siapa prajuritnya? Siapa permaisurinya? Ada. Jangan terlalu lama di dunia hayal lah, ya. Allah itu Maha Kuasa. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada esensi yang ada di langit. Udah habis belum itu? Yang ada di langit kan? Siapa dia? Bisa Anda tunjukkan wujudnya? Jangan Anda bilang yang di Wahyu 5 nomor 6, bertanduk 7 bermata 7. Itu pagan lagi itu larinya nanti ke sana. Ya, agar Anda belajar lagi. Makasih. Oke. Aku sedikit 30 detik, biasa 30 detik aja. Ya. Saya tadi ucapkan ya, apa yang dikatakan Rifa saya bisa lakukan, dan itu tidak akan menghilangkan kemanusiaan saya. Bahwa saya tetap akan menjadi manusia. Walaupun saya jilat pantat, mau jadi babi, mau jadi apa. Apakah Allahmu, jika manusia hilang ketuhanannya hingga dia tidak bisa, apa tidak mau? Itu pertanyaan. Silakan dijawab. Kalau Yesus adalah Tuhan, kalian baca 14 Yohanes 14 ayat 1. Aku akan menyediakan tempat bagimu dan akan kembali kepadamu dan membawamu pergi ke tempat itu. Lupa, pokoknya intinya ayatnya itu ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 kalian baca. Tidak ada seorang nabi pun atau manusia yang berani berkata-kata demikian. Silakan ditambah teman-teman. Oke, saya tambahkan ya. Jadi betul apa? Tunggu dulu. Ini dari pihak Kristen nih. Iya, saya. Iya. Gini saudaraku, biar saya dulu. Saya belum selesai. Saya kira yang tadi gini. Kita sesuai judul ya. Rifa Juma belum menunjukkan dalil.
Saya nggak perlu terlalu banyak panjang ceritanya lah. Dari dalil itulah kita bahas. Itu yang baik ya. Jangan kita terlalu mengarang-arang. Kalau judulnya Tuhan nujul menjadi manusia atau manusia yang nujul menjadi Tuhan. Ini kan harus kita letakkan juga pandangan di dalam Al-Quran. Kalau pandangan di dalam Alkitab, sekali lagi saya baca, manusia yang menjadi Tuhan tidak ada, tetapi Tuhan yang menjadi manusia ada. Satu ayat saja, saya ulangin lagi. Nah, 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke, itu di Alkitab. Biar kita sama berimbang sesuai dengan Allah yang menjadi manusia atau Tuhan yang menjadi manusia. Adakah dalilnya di dalam Al-Quran? Itu yang saya minta. Jangan terlalu panjang. Tadi sudah, kawan. Surah Al-Ikhlas kan tadi sudah. Tunjukkan. Al-Ikhlas itu kan sudah tadi. Anda menunjukkan surah Paulus kan. Tadi Al-Ikhlas sudah. Tuhan tidak menjadi manusia, manusia tidak menjadi Tuhan. Jangan kena poinnya ke situ. Bukan. Tunjukkan dalilnya kalau Allah itu di dalam dalil Al-Quran bisa menjadi manusia sesuai dengan judul kita ini kan. Itu yang poin yang saya ambil. Iya. Berarti ada perbedaan. Tuhan yang di dalam di Alkitab ini bisa menjadi nujul manusia, tetapi di Al-Quran cuma bilang tidak ada. Clear. Ngapain kita bahas? Ya, itu bahas aja. Finalnya di situ. Nah, sesuai dengan judul. Kan Maha Kuasa. Kalau katanya si Juma katanya tidak ada, nah ini masih saya pertimbangkan juga nih. Berarti si Juma belum baca semua nih Qur'annya. Ya, coba tunjukkan di mana di Al-Quran Tuhan kami menjadi manusia. Ya, bukan. Anda kan bicara, ini kan manusia nih, nujul dalam bentuk makhluk apapun. Oke? Jadi, biar kita berhenti di dalam bahasa pagan. Karena Juma ini sering mengatakan pagan. Padahal oh ya, memang pagan paham. Itu Tuhannya materi. Iya, materi ya. Oke. Jadi Juma itu jangan kepeleset omongan, oke? Jadi saya ambil tadi kan sudah saya tunjukkan di ayat, ya. Saya baca dulu ya, saya cari. Nah, ini. Musa, ya, maka ketika kita simak ya, kita simak nih, biar saya jangan, kalau salah kamu benarkan ya, dan kawan-kawan bisa nyimak. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, berarti Musa ke tempat api itu, dekat dengan api itu, dia diseru dari arah pinggir, berarti ada yang menyeru si Musa itu. Sebelah kanan lembah dari sebatang pohon. Oke. Di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Berarti Allah itu sudah menampakkan diri. Dalam bentuk apapun dia bisa menampakkan diri. Nah, kalau katanya si Juma mengatakan tidak ada, nah bagaimana dengan ayat ini? Silakan Juma. Ini aja kita bahas dulu biar fokus kepada judul. Iya, baik. Oke, bentar bro, masih ada waktu. Oh ya, silakan. Ya, jadi apa ya? Tentang tema dan topik kita, Tuhan yang menjadi manusia, manusia yang menjadi Tuhan. Tidak ada klarifikasi dari kawan-kawan yang mana Muhammad itu hanya keseleo lidah atau salah berucap. Tidak ada klarifikasi itu. Tapi hanya mendiamkan saja seolah-olah mengiyakan dalam hatinya. Memang Nabi kami seperti itu. Ya, jadi saya harap kawan-kawan mengerti sifat-sifat ilahi yang dimiliki oleh Muhammad itu. Tolong dijelaskan karena pada konsepnya Anda mengimani manusia yang menjadi Tuhan. Timer. Iya. Jalan.
Santai-santai bro. Berbanding terbalik dengan pemahaman kami Tuhan yang menyatakan diri dalam bentuk rupa manusia. Nah di Anda itu adalah manusia yang menyatakan diri menjadi Tuhan. Seperti yang sifat-sifat ilahi yang sudah saya bawakan. Muhammad itu bisa menyelamatkan orang dari neraka ke surga, bisa menjamin surga seseorang, tapi dirinya dia tidak mampu. Ini kan sesuatu yang framing lagi. Lucu orang Kristen. Nggak apa-apa bang, tenang aja bang. Udah diterangkan tadi itu. Iya, biar aja saya hantam lagi nanti. Sebentar, dihabiskan dulu waktunya. Ada 15 detik. Sebentar, Bang Erwin. Sebentar. Bang Erwin, tolong diambil alih ya. Saya ada berus sebentar. Ada 15 detik, tolong dihabiskan dulu. Oke, kawan-kawan ya. Saya rasa sudah cukup ya. Kita diskusi. Kalau memang nanti mau lanjut lagi kita jangan kabur dulu. Gantian dong. Masa kamu aja yang boleh framing? Udah saya dijawab aja. Oke lah dijawab dulu mana dalilnya. Kalau nggak ada kata si Cuma berarti Allah itu tidak bisa nujul mana jadi manusia. Oke, saya jawab. Iya gitu aja, gak usah panjang cerita lah biar ada poin. Sudah. Kita dengarkan jawaban dari narasumber Muslim. Silakan. Oke, yang pertama tema kali ini adalah Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang diangkat jadi Tuhan. Ya, sebenarnya ini memang tidak mengena dengan umat Islam karena umat Islam itu tidak mengimani bahwa Tuhan itu jadi manusia, nggak ada kaitannya emang. Jadi kalau Pak Abdon mau mencari keseimbangan, jangan menyeimbangkan lah, nggak sepadan dengan Islam karena Tuhan kami itu bukan Tuhan yang menyerupai dirinya menjadi makhluk. Beda dengan kalian, Tuhan kalian menyamar jadi manusia, ya. Dan yang anehnya lagi di dalam kitab kalian kalau kalian baca di dalam Filipi pasal kedua ayat kelima ayat ke-6 sampai ke-7 yang walaupun dalam rupa Allah. Pertama ingat dikatakan tuh walaupun dalam rupa Allah, katanya Tuhan kalian tuh si Yesus itu rupa Allah katanya. Tiba-tiba aneh nih di bawahnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, dia sendiri enggak menganggap kesetaraan dengan Allah. Lah kalian nyetarain dia dengan Allah. Nah, kemudian sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini Tuhan sekalian tuh sebenarnya mengambil rupa siapa sih? Rupa Allah atau rupa hamba? Siapa sih yang nyontek sebenarnya? Manusia yang nyontek Tuhan atau Tuhan yang nyontek manusia? Sebenarnya ini membagongkan nih dalil kitab kalian di dalam Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-7. Jadi memang nggak bisa seimbang Pak antara Islam dengan Kristen. Jangan sama-samain deh. Nggak bisa gitu. Nah kemudian Herdi tadi, tidak ada satupun nas yang mengatakan bahwasanya kami ini menuhankan Nabi Muhammad. Itu kan asumsi yang dipaksakan biar sama karena kalian itu kan menuhankan orang yang mengaku utusan. Jadi Herdi itu sementara hanya ingin menyamakan. Nggak bisa Herdi, nggak setara Islam dengan Kristen. Jauh banget ya. Nah kemudian tadi si domba kecil, kan saya sudah bilang kalau kamu mengatakan kamu mampu menjilat pantat ayam, dibuktikan dong. Seperti Yesus yang mampu mati demi kalian, itu dibuktikan Yesus. Dia mati, benar-benar mati, terkulai ya. Nah kamu juga buktikan, buka kem, ambil ayam, jilat pantatnya. Walaupun kamu katakan kamu tidak berubah menjadi ayam, tapi apakah kamu masih bisa dikatakan manusia yang normal seperti itu? Kamu tahu tidak ada istilah psikologi, ada istilah ilmu kejiwaan. Kamu tahu nggak itu? Iya sih, wujudnya tetap manusia, tapi apakah masih bisa dikatakan itu manusia normal? Hello, ya. Jadi begitu. Kalau cuma berkata aku bisa kok ngejilatin pantat ayam, ya dibuktikan dong. Sama dong, aku juga bisa jadi Wonder Woman di sini, jadi Superman, tapi harus dibuktikan pernyataan itu. Aduh, jadi begitu ya. Jadi tolong dong dibikin di sebuah kamera, kamu ambil ayam, kamu jilatin pantatnya, atau kamu masuk kandang babi terus pura-pura jadi babi 2 hari aja. Nah baru kamu hebat ya, dibuktikan. Kalau cuma ngomong tok itu mah gak asik ya. Lanjut yang lain. Jangan jilat Bu, makan aja sering tuh saya. Sebentar. Silakan Cak Tata lanjut. Oke, jadi gini ya. Apakah ada dalil Tuhan itu nuzul? Gak ada. Karena memang ajaran samawi. Yesus sendiri ya. Seperti apa Tuhanmu Yesus? Tidak bisa dilihat kan gitu. Terus ada katanya dalam surat-surat Paulus ya, Tuhan turun mengambil rupa manusia. Oke, saya tantang dengan ayat yang lain, 2 Tawarikh ya 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih bagi rumah yang kudirikan ini. Berarti memang dalam Alkitab sendiri tidak mau Tuhan itu, karena bumi tidak mampu memuat gitu ya. Jadi Alkitab dibantah dengan Alkitab gitu ya. Jadi nggak ada. Sehingga kalau ada, bukan samawi lagi, dewa-dewa itu gitu. Nah, kalian meyakini Tuhan bisa menjelma karena kalian ajaran pagan gitu.
seperti dewa yang turun itu. Nah, kalau tanya ke Al-Quran, Al-Quran sama dengan ajaran Yesus. Dari langit samawi. Maksud samawi itu apa? Tuhan tidak mau turun sendiri, cukup, wahai Yesus, wahai Muhammad, wahai Musa, sampaikan firmanku ini. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu samawi. Tapi kalau dipaksa Tuhan turun, bukan lagi samawi. Dewa itu namanya, gitu. Oke, Gurunda, silakan. Iya, jadi saudara saya tadi ya, ketika Anda mengambil dari surah Al-Quran bahwa Nabi Musa mendengarkan suara, itu Allah sedang menyatakan diri. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara bahwa saya ada. Anda mendengarkan suara saya kan? Saya tidak perlu datang wujud di hadapan Anda kan sekarang. Saya di Makassar, Anda di mana? Tapi Anda mampu mengetahui bahwa saya ada. Kenapa? Karena saya menyatakan diri melalui suara. Begitulah Allah. Jadi apa yang Anda kemukakan tadi, itu dibantah kemudian pemahaman Anda. Dan diperkuat pernyataan saya di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 143. Walamma ja'a Musa. Dan ketika Musa datang bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan. Ya, lalu kemudian Musa berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepada aku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, maka niscaya engkau dapat melihat aku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur dulu. Dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi ayat yang Anda kemukakan tadi itu, Allah menyatakan diri kepada Musa melalui perantaraan suara. Itu betul. Sama seperti saya menyatakan diri kepada Anda melalui suara, Anda paham bahwa saya ada. Bang Suma itu masih ada, masih hidup. Buktinya ada suaranya saya dengarkan. Begitulah analoginya yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, diperkuat oleh apa yang saya kemukakan di dalam surah Al-Araf ayat 143. Nah, kemudian ketika saudara Herdi mengatakan bahwa pada diri Rasul Muhammad SAW itu ada sifat keilahian, nah, itu Anda menggiring supaya kami itu juga menjadi ajaran pagan. Tidak begitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa di tengah-tengah Bani Israel? Innani anallah, la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu lantang loh. Baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan itu di tengah-tengah Bani Ismail. Tidak ada Tuhan selain aku. Apa kemudian dia katakan? Maka sujudlah menyembahku. Kata siapa? Kata Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apakah kemudian orang-orang Arab pada masa itu menyembah beliau? Tidak. Karena kami umat Islam diajarkan bahwa beliau hanya utusan Allah. Sebagai utusan Allah, dia berhak menyampaikan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan. Demikian juga Yesus. Lalu kemudian saudara saya tadi dengan bangganya mengambil Yohanes 14. Kawan, ya, Anda harus banyak bertanya tentang Bible ke saya supaya Anda paham. Di dalam Yohanes 1 itu, Anda harus tahu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada aku. Jadi dua oknum yang harus dipercaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang mengutus. Percaya kepada Yesus sebagai hamba yang diutus. Nomor 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi di rumahnya Bapaknya Yesus banyak tempat tinggal. Bukan di rumahnya Yesus. Lalu kemudian, jika tidak demikian tentu aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumahnya Tuhannya Yesus itu banyak surga. Tingkatan-tingkatan surga itu ada. Di situ kemudian Yesus menjanjikan Bani Israel yang taat kepadanya, yang percaya kepadanya, bukan mereka yang hanya sebagai penumpang gelap, yang ngaku sebagai pengikut tapi penyembah, bukan. Demikian. Oke. Terima kasih. Ini sudah berjalan 2 jam lebih. Apa kita lanjut atau kita closing? Oke, sebentar lagi. Tunggu, saya bisa menutup ini. Jadi tadi kawan-kawan sudah mencatat pertanyaan saya, kenapa kok dari tadi kok nggak ada dalil yang keluar, cuma omongan doang ini. Ada atau tidak dalilnya? Kalau ada, tidak, begitu aja. Ya kan? Berarti Anda tidak menyampaikan dalil. Kita kan sesuai judul ini juga Anda yang membuat, gitu loh. Dan kita sudah sepakati. Nah, yang saya maksud dengan sesuai judul harus sesuai, berimbang. Judul untuk diberikan kepada Alkitab, judul diberikan kepada Quran. Nah, di dalam Alkitab sudah jelas. 1 Timotius tadi sudah saya katakan. Dan manusia menjadi Tuhan tidak ada dalam Alkitab. Nah, kembali kita geser dengan judul ini kepada Al-Quran.
Ini yang saya maksud. Nah, apakah ada, ya, ini berulang kali nih, apakah ada tertulis dalam Al-Quran itu dalilnya Allah itu bisa menjadi manusia? Kan begitu. Kalau tidak ada, tidak ada. Ini kok kemana-mana. Sebentar Pak Abdon, sepertinya tadi udah dijawab Abdon dengan jelas. Mana dalilnya? Saya minta sudah dijawab tadi. Sudah dipaparkan, jadi jangan berulang pertanyaannya, biar fokus berjalan gitu diskusinya, nggak berulang. Mana dalilnya, Pak? Mana dalilnya? Belum ada tunjukan. Oke, nanti ditunjukkan lagi. Sekali lagi ditunjukkan nanti. Oke, dilanjut. Ya, oke. Jadi maksud Pak Abdon itu dalil yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin jadi manusia. Itu maksud Pak Abdon. Ada apa tidak? Laisa kamislihi syai'un. Itu sudah 5 kali itu tadi disampaikan. Sudah nggak ada buktinya sekarang, waktunya kita bicara. Di luar narasumber tolong diam dulu. Silakan Pak Abdon. Saya minta dalilnya. 1 Timotius itu Allah yang menjadi rupa manusia ada. Berarti Allah itu bisa nujul menjadi manusia. Jelas. Sekarang biar berimbang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa nujul menjadi manusia? Kalau ada, kan sesuai judul ya. Ingat ya, yang buat judul kamu orang dan kita sepakati. Kalau memang ada di Al-Quran, tunjukkan. Kalau memang nggak ada, bilang aja nggak ada. Gitu aja loh, jangan usah panjang cerita gitu loh. Ada apa enggak? Gitu. Oke, waktu masih 5 menit. Nah, maksud saya biar ada poin-poin. Kalau kata si Juma tadi itu mengatakan tadi Allah itu tidak bisa dilihat. Juma ini kurang baca Quran. Nah, tapi oke lah, saya nggak lari ke sana. Tunjukkan dulu Mbak Ripa, Juma, apakah ada dalil dalam Al-Quran Allah yang bisa menjadi nujul manusia? Atau apakah Allah bisa menjadi rupa manusia? Jawabannya ada atau tidak. Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Kalau memang nggak ada, nggak usah. Udah, potong dulu nanti. Saya serahin ke semuanya. Kawan-kawan yang lain, biar cepat waktunya. Dijawab aja gitu. Oke. Jadi begini ya, pemahaman kawan-kawan ini, jadi mereka mencoba menskenariokan Tuhan, mengatur Tuhan. Oh Allah, jangan nampak kamu dalam makhluk, nanti kamu terbatas. Nah, seperti kan narasi Bro Suma, kawan saya Suma bernarasi ketika Yesus itu nampak dalam penglihatan itu wujud manusia terbatas. Jadi pikirnya Yesus itu juga seperti dia terbatas. Oh salah. Ketika Nathanael datang menemui Yesus, Yesus berkata kepada Nathanael, ya, sebelum engkau datang ke sini, aku melihatmu di bawah pohon ara, duduk di bawah pohon ara. Nathanael bingung. Tidak ada siapa-siapa di waktu saya duduk di pohon ara, hanya saya sendiri. Kok dia Yesus tahu? Nah, itu membuktikan sekalipun Yesus itu nampak oleh matamu, oleh mata kita manusia, seperti kita ini terbatas, tetapi dia sesungguhnya tidak terbatas. Dia maha memenuhi alam semesta. Buktinya apa? Ketika ini bukti real ya, real history. Ya, ketika Petrus dia berkata, Petrus sebelum ayam jantan berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Terjadi. Artinya Yesus itu mengetahui segala sesuatu. Bukti juga kepada orang-orang Israel bahwa Yesus berkata, sebelum Abraham lahir, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Nah, itu suatu bukti kemahakuasaan Yesus sekalipun dia nampak di dalam wujud. Nah, jadi Yesus itu yang menjadi manusia, nampak dalam manusia, tidak mengurangi keilahiannya, kemahatauannya, kemahakuasaannya tidak terkurang. Jadi tidak rontok, bro. Jangan seperti bro memahami Allah kalau jadi makhluk, jadi nampak itu rontok keilahiannya. Oh, tidak seperti itu, bro. Anda mendefinisikan Tuhan Anda seperti pribadi Anda sungguh keliru. Artinya, ya jujur saja, bro, memang Allah tidak mampu membuktikan dirinya dalam wujud sekarang ini, mungkin nanti. Tapi nanti kan boleh, karena nikmat terbesar Anda, ingat, Anda jangan ingkari itu. Nikmat terbesar adalah memandang wajah Allah, memandang Allah. Ya kan? Itu nikmat Anda kan. Nah, kalau Allah tidak punya wujud, apa yang Anda pandang? Apa Anda seperti orang sakit jiwa memandang hampa, kelihatan menengok sesuatu tapi tidak ada, kosong kayak gitu? Enggak mungkin kan?
Jadi janganlah membahasakan Allahmu sedemikian uniknya sehingga orang tidak mampu memahami bahasamu, bro. Sehingga orang akan bisa berpikir ini orang sudah gila ya. Iya, memang kalau dia dibawakan dengan data-data semacam itu, nikmat terbesar di akhir zaman memandang wajah Allah, lalu Anda mengatakan Allah tidak berbentuk, tidak berupa Allah. Ini bagaimana ceritanya? Lalu Anda memandang apa? Memandang angin? Nggak mungkin. Jadi bro, saya harap ya kawan-kawan ya, semua untuk kawan-kawan muslim, saya harap Anda mau berdebat itu dasari argumen Anda dengan literatur Anda, dasari, jangan mempermalukan diri Anda sendiri bro. Dengan Anda salto kiri, muka belakang, salto ke sana kemari, mentakbir ke sana kemari, buat saya itu sungguh amat memalukan ya bro. Karena sesuatu seperti di awal saya sudah katakan bro, kalimat susunan kalimat yang alegoris dan non alegoris itu anak kecil juga tahu bro, anak SD tahu ini kalimat alegoris. Jadi tidak perlu Anda mengetahui ini alegoris, ini syariat. Waktu habis. Aduh. Masih 43 detik. Kita tambahin sedikit bro, ya. Oke, silakan. Oke. Jika saya mampu melakukan apa yang dilakukan Rifa, ya, apakah kalian berani mengakui bahwa Allah SWT tidak berkuasa? Tantangan saya akan lakukan. Apakah kalian berani melakukan tantangan saya? Saya mampu melakukan apa yang dilakukan Rifa. Apakah kalian mampu melakukan apa yang saya katakan? Apa ini? Nggak jelas semuanya. Silakan Roman Kem, ayo. Kau tadi suruh aku jilat pantat Aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku nggak pernah. Enggak, kan membandingkan analogi. Nggak salah. Bahasamu Sudahlah, salah. sudahlah. Kau sudah kejam-kejam. Dan aku mau jawab Suma. Aku nggak pernah jilat pantat ayam. Aku nggak gila ya. Buktikan Allahmu bisa jadi manusia. Jangan aku jawab Suma. Saya mau jawab Suma. Saya sudah baca. Waktunya sudah habis. Oh ya. Oke. Kejang-kejang. Atau tolong jadi manusia dia mau samakan dengan Tuhan kita. Artinya begini, semuanya menuntut judul. Jadi judul itu sebenarnya kita ini merujuk siapa sebenarnya yang menuhankan manusia, atau manusia yang dituhankan, atau Tuhan yang Maha Kuasa ini yang bisa menuju menjadi manusia. Di ajaran mana? Sebenarnya itu menegaskan di situ, bukan berarti harus ada di dalam satu ajaran. Kita buktikan siapa di ajaran mana. Sebenarnya itu Pak Abdon, judul yang dibuat itu. Silakan 7 menit untuk narasumber. Saya dulu deh. Jadi gini, kan saya sudah bilang, closing ya. Jadi gini, Herdi, saya heran dengan teman-teman bertiga ini, teman-teman Kristen ini. Yang pertama, kalian mengatakan bahwa mati itu hebat. Mati itu hebat, dibonyokin orang itu punya kekuatan namanya. Ini kebalik, tahu nggak sih? Sebuah tiang salib di mana tempat orang, tunggu dulu, itu cara berpikir kalian, saya cobakan balikin ke kalian. Tempat orang mati disiksa, dihina-hina, itu adalah simbol kasih sayang. Kalian tuh balik-balik memang cara berpikir kalian. Terus tentang Tuhan yang menjadi manusia, manusia yang jadi Tuhan, saya sudah tanya tadi kepada kalian, itu rupa Allah atau rupa hamba yang dipakai, yang nyontek siapa ini, Tuhan atau manusia? Nih, itu juga pertanyaan. Kemudian saya kembalikan lagi nih, Herdi bilang bangga banget Tuhannya jadi manusia, berarti Tuhannya Maha Kuasa. Herdi, baca dulu di dalam Yohanes 1:14, itu bukan Tuhan lu, bukan Allah Bapa yang jadi manusia, tapi firman-Nya, berarti dia nggak mampu jadi manusia. Kenapa? Yang jadi lebih hebatan firman-Nya daripada dia loh. Firman-Nya mampu jadi manusia, itu baca Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lah lebih hebat si firman daripada yang berfirman, Herdi. Aduh, Herdi. Nah, jadi artinya Herdi, Tuhan lu sendiri yang si Bapa itu, yang disembah Yesus itu, yang didoain itu tak bisa jadi manusia. Bukan ada dalilnya itu, Yohanes 1:14. Ya, ini kan mau closing statement itu, semua. Iya, ini kan closing statement jangan diatur dong. Tolong Pak Don, ya. Jadi Herdi, saya mau membuka otak Herdi, kamu bangga Tuhanmu katanya jadi manusia, tapi kamu baca Tuhanmu aja gak mampu, bahkan firman-Nya lebih hebat daripada si Tuhan itu sendiri. Bayangin, ya, yang si firman lebih hebat daripada yang berfirman. Yang berfirman gak mampu jadi manusia. Si firman tiba-tiba bisa jadi manusia. Herdi, mati bonyok hebat kata kamu ya. Terus simbol kasih sayangnya adalah salib, di mana orang disiksa mati. Cara berpikir kalian tuh beda dengan kami ya. Nah, kemudian siapa Pak Abdon mau memaksakan, apakah ada di dalam kitab kalian Tuhan itu jadi manusia? Pak Abdon, jangan disama-samain. Bukan memaksakan sesuai judul. Ya sesuai judul, bahwa kalian lah yang ternyata Tuhannya jadi manusia dan manusia yang kalian jadikan Tuhan. Itu dalilnya ada ya. Karena Yesus sendiri mengaku bahwa aku anak manusia, bagi kalian itu Tuhan. Aku anak manusia, bagi kalian Tuhan lagi. Kan lucu
lucu. Berapa kali Yesus mengatakan dirinya anak manusia? Apakah dia pernah mengatakan aku adalah Allah Bapa? Tidak ada. Ya, kalian duga-duga, praduga tak bersalah. Kalian tuduh-tuduh itu Yesus jadi Tuhan ya. Nah, itu yang harus kalian terima kenyataannya. Sementara kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Lah kalian paksakan bahwa kami menuhankan Nabi Muhammad supaya apa? Kalian pengen imbang dengan kami umat Islam, dan sorry to say, tidak bisa kalian itu seimbang dengan kami. Tinggi levelnya kami ini loh. Kami ini Tuhan kami itu tidak bisa dihina, dinistakan, dibonyokin, dihancurkan. Mohon maaf, disunat lagi ya. Bayangin siapa yang nyunat Tuhan. Bahkan aduh, parah ya. Bahkan siapa tadi si domba kecil logikanya bilang, saya bisa kok menjilat pantat ayam. Aduh, kamu harus berobat. Iya, ada rumah sakit jiwa, kamu tanyain, ada apa dengan kejiwaan kamu? Manusia kok ngejilatin pantat ayam? Ya, tapi gak apa-apa, dicoba ya. Nanti kamu di videoin biar kita lihat semua bahwa kamu ternyata lebih hebat dari Tuhan saya karena kamu menjilat pantat ayam dan jadi babi di kandang babi 2 hari. Ya, makan kayak babi, duduk kayak babi, dan bergaul dengan babi kalau bisa ya. Baru tuh kamu hebat menurut kamu kan? Aduh, logika macam apa ini? Astagfirullahaladzim. Silakan Ustadz Duma dan Ustadz Tahta. Oke, saya sebentar ya. Jadi gini, kita jangan dipaksakan Tuhan itu menjadi pagan. Karena Yesus sendiri mengatakan ya, bahwa dia berdoa kepada Allah semalaman, doa kepada Allah. Di mana Allah itu? Maka di ayat yang lain, kalau ada 2 orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allahku yang di surga. Berarti Allah itu tidak nuzul, ada di surga. Satu bukti lagi, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Allah tidak nuzul. Sehingga kalau dalam Al-Quran dicari, apakah nuzul? Ya tidak. Wong Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan Tuhannya nuzul. Kalau memang bisa nuzul jadi manusia, ngapain ngutus Yesus, ngutus Muhammad, ngutus Musa? Mendingan turun sendiri. Tapi karena samawi, akhirnya melalui 3 para nabi inilah, dia tidak butuh turun. Cukup firman-firman, ajaran-ajaran melalui para nabi itu. Sehingga kalau ditanya, apakah ada dalam Al-Quran Tuhan itu nuzul? Tidak ada. Tanya ke Yesus, tidak ada. Jangankan tanya ke Islam. Nanya ke yang manusia yang kamu tuhankan. Tidak ada. Yesus pergi, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti tidak nuzul. Ya gitu. Oke, Guru Najma silakan. Ya, baik. Jadi judulnya Tuhan menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan. Islam menjawab tidak dua-duanya. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak menjadi manusia, manusia tidak menjadi Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau di Kristen dua-duanya. Tuhannya menjadi manusia, katanya, yang adalah firman. Kemudian manusianya yang adalah Yesus, itu telah dijadikan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan, kami tidak mengimani Tuhan yang manusia menjadi Tuhan, Anda salah, Anda keliru. Nih, tak ajarin. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Paham ya? Dicatat ya. Saya ulang. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu oleh Allah telah dijadikan menjadi Tuhan. Manusia yang disalib telah dijadikan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi yang kalian sembah manusia yang dijadikan menjadi Tuhan. Nah, kalau ayat yang kalian minta, tadi kan sudah berapa kali yang saya kasih dalil. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Kalau tidak ada yang setara, ya berarti tidak ada Tuhan itu bisa kemudian menjadi manusia. Karena tidak setara dengan manusia. Masa kalau dikatakan dia tidak setara dengan apapun. Ternyata dia menjadi manusia. Setara dong dengan manusia. Dia menjadi malaikat. Setara dong dengan malaikat. Berarti membantah dalilnya sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti dengan Allah. Tidak ada dia sama seperti makhluk. Lalu kemudian ketika saudara kurang jelas lagi, kan Al-Ikhlas tadi saya sudah terangkan kepada sahabat saya. Bagaimana kemudian Allah menerangkan. Katakan ya Muhammad. Allah itu satu. Allah itu ahad. Allahus samad. Allah tempat meminta sesuatu. Bukan seperti Yesus meminta kepada Allah yang ada di surga. Bukan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak diperanakkan dan tidak beranak. Yesus diperanakkan. Makanya kemudian ketika kita mencari dalil, bagaimana kemudian dewa-dewa pada masa lampau, itu sama dengan Yesus. Mitra, Osiris, Bakus, Krishna, sama seperti Yesus. Jelmaan dewa, jelmaan Tuhan. Lahir tanggal 25, Mitra, Osiris, Bakus, Krishna, 25 Desember semua lahirnya.
Lalu kemudian lahir dari perawan, dari Maria, dari Esep, dari Nep, dari Meter, dari Wanti dan seterusnya. Waktu habis. Oke. Oke, ya. lanjut apa closing ya? Sebentar Bang Abdon. Kita ambil persetujuan dulu, dilanjut diskusinya dengan 7 menit atau closing untuk mengakhiri. Oke, 7 menit. Kan sudah tadi closingnya dua-dua dari Kristen dan Islam. Jadi gini, kita tutup, nanti kemudian dibuka sesi baru. Belum. Oh, lanjut aja 7 menit. Jadi gini. Sebentar. Bentar, Abdon. Kita ambil persetujuan dulu, biar enak gitu. Ditutup aja, Bang. Tutup aja dulu, nanti kemudian baru debatnya dengan sesi yang lain gitu, dengan metode yang lain. Kalau 7 menit tidak ada selesainya ini. Oke, saya tutup. Saya tutup. Oke, kita kasih kesempatan gini untuk terakhir ini 2 menit dari Kristen dulu, sudah itu dari narasumber Islam supaya diskusi ini bisa kita tutup setelah ini. Saya 1 menit ya.